Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini jalan-jalan ke Raja Ampat, cakep, gitu ya Bu? Jalan-jalan ke Raja Ampat tidak cukup kalau hanya satu kali. Kalau salahnya dijawab kurang kompak, kurang semangat, boleh diulang sekali lagi. Udah sarapan belum Bu? Belum? Belum 3 kali? Belum 3 kali. Lebih kompak, lebih semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur hanya kita panjatkan kepada Allah semata karena berkat rahmat, hidayah dan izinnya kita hari ini nggak rebahan di kasur. Betul Bu? Kita detik ini tidak lagi rempong ngurusin cucian piring. Kita detik ini juga lagi nggak bingung ngurusin cucian baju ataupun setrika, tapi Allah mudahkan, Allah berikan keluangan, berikan kelapangan hingga kita bisa datang ke forum ini. Betul nggak Bu? Ada nggak yang sadar bahwa oh iya ya datang ke sini itu sebuah nikmat loh. Ada mereka, ada para bunda, ada para ibu yang detik ini mungkin masih harus ngurusi anaknya yang tantrum, betul? Masih harus ngurusin kerjaan rumah yang nggak ada habisnya. Ini adalah sebuah hal yang kadang-kala kita itu kalau sudah kehilangan sesuatu, baru akan merasakan memiliki sesuatu. Benar nggak Bu? Kalau sudah kehilangan sesuatu, baru kita akan merasa memiliki sesuatu. Kadang-kadang kita tuh perlu sering-sering diingatkan untuk menjadi pribadi yang bersyukur. Kenapa? Kalau bersyukur itu bisa bikin bahagia. Saya pengen nanya sama bunda-bunda semua yang ada di sini. Dari 0 sampai 10, skala bahagianya bunda detik ini ada di skala berapa? Yo? Ayo, ngomongin bahagia. Dari 0 sampai 10, skala bahagianya berapa kira-kira sekarang? Ibu berapa? Oh, 10. Ibu berapa? 10 ya. Ibu pojok berapa? Saya masih bingung. Kayaknya saya butuh istikharah untuk menentukan skala bahagia saya. Iya, oke ya. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa menjadi seorang ibu yang terus bisa bersyukur. Ada sebuah caption, kadang-kadang seringkalinya anak-anak itu tidak butuh ibu yang sempurna. Benar nggak? Anak-anak itu nggak butuh loh ibu yang sempurna. Tapi mereka jauh lebih butuh ibu yang bahagia dan selesai dengan dirinya. Betul? Nah, hari ini kita akan ngobrol gimana caranya biar kita jadi emak-emak yang bisa tetap waras dalam kondisi apapun. Benar? Emak-emak waras. Iya, tadi captionnya yang dibacakan sama ibu moderator tuh lucu banget ya. Mestinya memang sama ayah gitu ya, kurang lebih ya. Mestinya memang sama ayah. Tapi apa daya, ketika ayahnya belum memungkinkan, akhirnya kita berjuang ke medan perang sendirian. Oh itu benar banget, iya ya. Ada yang ngerasa kayak gitu. Nah ini sesuatu yang memang seringkali bisa bikin ibu itu gampang ambiar. Ada yang ngerasa kayak gitu? Iya, Ustadznya ketawa. Ustadz udah menikah? Coba ditanya apa kabar istrinya di rumah. Nah, ini luar biasa nih gitu ya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng. Kenapa? Tadi yang ditanyakan sama beliau, gimana boys kok bisa mencapai titik capaian yang seperti ini? Ya salah satu syaratnya adalah bahagia. Bahagia. Kalau kita bahagia, insya Allah keluarga beres. Kalau bahagia, keluarga beres, insya Allah kita bisa menebar kebermanfaatan untuk orang-orang di sekitar kita ya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa terus mengikuti milah beliau, bisa mengikuti jalan-jalan beliau, sunnah-sunnah beliau untuk kita aplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Bunda-bunda semuanya, hari ini kita akan ngobrol tentang ini nih, cerdas mengelola emosi ibu. Saya mau nanya dulu, suara saya jelas atau tidak? Mau tetap ditutup masker atau dibuka masker? Hah? Cek, cek, cek. Cek, cek. Tutup aja ya. Tutup aja.
Iya. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang cerdas mengelola emosi ibu. Nah, yuk ibu-ibu kita ngobrol bareng ya. Bagaimana sih tentang sebuah tema yang judulnya cerdas mengelola emosi ibu? Menurut bunda-bunda semua yang ada di sini, materi ini nggak penting, penting, atau penting pakai banget? Penting. Kenapa? Penting banget. Bu, saya suka marah soalnya. Ada tunggale? Ada, angkat tangan ya Bu. Ibu angkat tangan kenapa Bu? Gampang marah ya? Iya. Ada nggak yang ngerasa kayak gini? Bunda Ois, kulaan sabar nang di. Ada yang ngerasa kayak gitu? Itu saya sering loh dapat pertanyaan kayak gitu. Bisa nggak top up sabar di Shopee? Andai ya, andai sabar itu bisa di top up dengan mudahnya, bisa dibeli dengan uang, kayaknya nggak bakal ambiar hidup kita. Betul nggak Bu? Tapi kan ternyata nggak juga ya. Nah, kira-kira materi ini penting atau penting pakai banget? Penting pakai banget. Efeknya apa kira-kira? Ibu ngerasa nggak, misalnya ibu gampang marah, anak sering kena semprot, kadang bete sama suaminya gitu ya, yang kena juga anak-anaknya. Ada yang ngerasa kayak gitu? Kamu itu gak selesai-selesai belajarnya. Padahal ini ibu lagi marah sama bapak ya. Yang kena anaknya juga gitu kan. Kira-kira efeknya apa kalau menurut yang bunda-bunda amati selama ini? Anaknya? Oke, terus apa lagi? Hidupnya jadi bahagia nggak kitanya? Tertekan nggak? Ngerasa kayak sempit gitu nggak hidupnya? Iya ya? Makanya ini penting banget nih materi hari ini. Hari ini kita akan ngobrol tentang bagaimana sih mengelola emosi seorang bunda. Manajemen emosi seorang ibu. Materi ini itu udah saya tulis bertahun-tahun yang lalu. Tapi ternyata sampai hari ini masih relevan. Karena saya suka nulis, kata Bunda tadi, saya suka nulis di Facebook, saya suka nulis di blog gitu ya. Ini tulisan saya mungkin sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu ya. Tentang manajemen emosi seorang ibu. Gimana caranya biar kita tuh jadi ibu itu yang lebih sabar. Gimana caranya biar jadi ibu itu yang lebih calm ya. Keep calm gitu ya. Lebih woles gitu ya kalau menghadapi anak-anak yang dengan dinamika yang sangat luar biasa. Ada beberapa tips yang saya praktekkan dan ketika saya sharingkan ke ibu-ibu yang lain ternyata ngefek. Ternyata membantu. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini juga terbantu dengan tips ini. Walaupun nanti mungkin ada modifikasi bagi masing-masing kita ya. Yang pertama, saya mau nanya, ibu-ibu, ada nggak yang ngerasa seandainya misal kita itu dititipin anak presiden sekarang Pak Jokowi misalnya ya, anaknya presiden tuh dititipin ke kita, dititipin ke rumah kita, kemudian dia itu nakal, mokong, bandel, kira-kira berani nggak kita mukul? Ayo, titipin anak presiden, berani nggak kita mukul? Mokong, nakal, berani mukul? Berani jewer? Berani nyelatu? Ngomel? Nyeramai? Berani? Kenapa nggak berani? Anaknya orang, anaknya presiden pula. Nanti kalau kita ditendang dari negara kesatuan Republik Indonesia, mau tinggal di mana gitu ya? Nggak berani kan? Betul nggak? Itu kalau kita dititipi anak presiden nggak berani. Pertanyaannya, kita kalau sama anak sendiri gampang marah nggak? Ya? Ojo jauh-jauh anaknya presiden. Anak tetangga kita lagi main ke rumah. Oh, ya kan? Lagi main ke rumah. Tiba-tiba biar pecah piring. Dia bingung. Aduh tante, mohon maaf tante. Saya nggak sengaja tante, tadi kesenggol tante. Saya bersihkan ya tante. Oh nggak apa-apa, nggak usah, nggak apa-apa. Nanti tante aja yang bersihkan. Udah kamu main lagi aja sama anak tante. Betul? Coba kalau yang mecahkan piring anak kita. Gimana responnya kira-kira? Ya Allah ya Robbi. Kamu nggak tahu apa? Itu cari stemnya susah banget ya. Ngumpulkan stemnya banyak banget gitu. Bla 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 bla. Benar nggak? Ngerasa kalau sama anak tetangga lebih sabar dibandingkan sama anak sendiri? Ngerasa nggak?
Terasa. Itu persis sama guru-guru. Saya pernah ngisi 300 guru-guru se-Indonesia. Guru-guru PAUD se-Indonesia, waktu itu acaranya di Batu. 300 tuh. Dikit atau banyak? Banyak kan? 300. Ngumpul di Batu, 300 guru-guru PAUD. Kemudian saya tanya, lebih sabar mana? Ngajarin anak sendiri atau ngajarin anak orang? 100% sepakat jawabnya lebih sabar ngajari anak orang. 100% loh. Gak ada yang ngomong lebih sabar ngajari anak sendiri. Gak ada satupun dari 300 orang itu. Kenapa? Itu tadi. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Ini dia. Mereka lupa ini. Kita seringkali lupa ini. Bahwa anak adalah titipan Allah. Itu mindset yang mesti harus selalu kita ingat, dan ingat. Betul nggak, Bun? Kalau tadi sama anak tetangga, lebih sabar. Kenapa? Nggak mungkin kita marahin. Ntar kalau kita kena sama bapaknya gimana? Kalau kita di protes sama ibunya gimana? Ya kan? Tapi kita sering kali lupa, kita ngerasa bahwa anak kita itu milik kita kan? Sehingga ya udah salah juga dimarahin gitu ya. Salah juga dipukul, salah juga diomelin gitu. Ini yang menurut saya menjadi tips yang pertama dan utama. Pertanyaannya adalah, mungkin kita udah tahu ya, anak itu titipan Allah. Betul, Bu? Yang paling penting adalah gimana caranya ini biar selalu kita ingat. Benar nggak? Ada yang punya usul nggak? Ada yang punya usul? Gimana ya caranya? Biar kita selalu ingat kalau anak itu adalah titipan Allah. Ada yang punya usul? Kan kita butuh reminder. Gimana, Bu? Ya. Oh, kita kehilangan anak dulu baru kita ingat nanti. Astagfirullah. Jangan, Bu. Takut aku. Boleh. Kenapa? Oh, merasa? Oke. Berarti kita ngebayangin, suatu hari nanti anak itu akan meninggalkan aku, gitu ya, Bu ya. Itu untuk mengingatkan kita ya. Oke. Ada yang punya usul lain nggak? Kan ini penting, tapi sering lupa. Nah, gimana caranya biar nggak gampang lupa tentang poin ini? Gimana? Ah. Akan dikasih. Ingatnya gitu ya. Nggak ada orang yang sudah lama menikah juga belum dikasih. Jadi itu sebagai pengingat kita bahwa sungguh nikmat menjadi orang tua. Itu kalau waras, Bu. Kalau dalam kondisi slow-slow aja, dalam kondisi yang satu teriak, yang satu nangis, yang satu ngomel-ngomel, sadar nggak kita kayak gitu ngomongnya? Ya kan? Ambiar sudah. Saya yakin itu ambiar, betul nggak? Maka kita butuh alat reminder kan? Nah, alat remindernya kayak apa? Nah, salah satunya sekarang kan ini ya, banyak tempelan tulisan motivasi, betul nggak? Betul, Bu? Wah, kan kalau lagi nge-zoom itu saya suka memperhatikan ibu-ibu sudah punya tempelan tulisan. Itu bisa kita pakai, bisa kita buat, bisa kita bikin dengan tulisan-tulisan tertentu. Misalnya, anakku investasiku. Contoh, tempel aja, Bu. Di mana? Di ruang tamu misalnya. Di tempat yang mudah terlihat misalnya. Jadi kalau misalnya ibu mau marah-marah gitu ya, ibu lagi udah umum ibaratnya ya, kawah candra di mukanya ini sudah meletup-letup gitu ya, ibu tinggal lihat ke sana, anakku investasiku ya. Kalimatnya cuman itu, cuman di balik kalimat itu kita paham, jangan marah, anak itu titipan Allah. Jangan ditulisi ya, jangan marah Bunda, sabar Bunda,
Nanti ketika itu yang dipajang, begitu ibunya ngamuk, anaknya yang nunjuk. Mah, baca. Gagal. Ya, izahnya kita ini jadi malu gitu kan. Karena apa? Anaknya diingetin kayak gitu. Oke ya Bun, kalau buat saya itu efektif banget. Kalimatnya apa? Terserah. Bisa jadi ibu pasang foto anak-anak gitu ya. Foto anak-anak, lalu di bawah ditulis pintu surga ayah bunda. Pembuka pintu surga ayah bunda. Kan bener ya? Anak-anak itu ada yang insya Allah akan menjadi pembuka pintu surga ayah bunda. Udah itu ditempel. Kenapa? Oh, kalau ingat kalimat ini, kalau tahu gambar atau tulisan ini, berarti maliknya ke sini. Anak itu adalah titipan Allah. Itu berhasil buat banyak orang. Asal dikerjain, Bu. Jadi sudah siap mau ngeprint sesuatu di rumah? Di sini ada yang jasa print-printan. Jasa print-printan. Ustadz mungkin ini bisa. Ya, bisa kita lakukan. Kenapa? Yaitu tadi, kadang kalau kita dalam kondisi yang nyaman, woles, dalam kondisi yang santai, semuanya serba nyaman, gampang berpikir yang baik-baik, yang positif thinking itu gampang. Tapi dalam kondisi yang emergency, high pressure, ya kan, tekatannya tinggi, ya itu agak susah ya. Maka kita butuh alat bantu tambahan. Alat bantu tambahannya dengan apa? Salah satunya dengan membuat tempelan-tempelan kayak gini. Oke, sampai sini clear, Bu? Jadi clear ya? Jadi kenapa sih kok ini harus jadi tips yang pertama? Iya, benar kayak kata Bunda tadi kan. Yang minta anak dulu siapa? Kita kan? Yang berdoa minta anak siapa? Kita juga kan gitu. Maka oh iya ya, anak itu titipan Allah gitu. Suatu hari nanti siap nggak siap, mau nggak mau, ya suatu hari kita akan dimintai pertanggungjawaban olehnya. Pasti akan ditanya kan, anakmu dulu diapain waktu masih di dunia? Kamu pukul-pukulin nggak? Kamu jewer-jewer nggak? Kamu damprat-damprat nggak? Kan gitu ya. Kamu beri pendidikan yang baik nggak? Kan pasti akan dihisap ya. Bunda tahu doa untuk orang tua? Kita sama-sama ya, doa untuk orang tua ya. 1, 2, 3. Bifirli, wali walidaya. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, serta apa? Nggak dengar. Serta apa? Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Ternyata artinya bukan itu loh. Saya dulu mengartikannya juga kayak gitu. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Betul? Tapi ternyata saya dikoreksi, saya dibenerin. Bukan kayak gitu, kata Ustadz Hari Santosa waktu itu. Beliau pernah kesini ya, almarhum Ustadz Hari Santosa, pernah ngomong kayak gini, Bunda Ais, artinya bukan kayak gitu. Loh salah ya Ustadz, salah, belum tepat. Warhamhuma, artinya apa? Sayangilah mereka. Kama, sebagaimana, seperti. Robbayani. Apa Robbayani? Menyayangi aku. Tadi warhamhuma, irham arham rahman, ya kan? Yang ini Robbayani. Kedengarannya sama nggak? Warhamhuma sama Robbayani. Tulisannya sama nggak kira-kira? Lain. Cara ngomongnya beda nggak? Beda. Artinya sama nggak? Ya pasti samanya enggak kan? Pasti nggak sama kan? Warhamhuma, sayangilah mereka, kama, sebagaimana, Robbayani. Robbayani itu dari kata Robbaya. Mendidik aku di waktu kecil. Jadi sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku di waktu kecil. Saya nanya sama Ustadz waktu itu, maksudnya bedanya gimana nanti Ustadz? Kata beliau gini, kalau Robbayani Soliro mendidik aku, itu berarti langsung dari ibu ke anaknya, dari ayah ke anaknya, tanpa menggunakan perantara. Misal, ada anak nih,
terus dia makan pakai tangan kiri, ya kan? Terus ayahnya bilang, adek, kok makannya pakai tangan kiri? Anak solihah makannya pakai tangan apa? Oh iya ya, makannya pakai tangan kanan. Dia merubah nih dari tangan kiri ke tangan kanan. Ini robayani. Kenapa kok robayani? Karena langsung dari ayahnya ke anaknya. Misal, anaknya, ini SD kan? Ada nggak yang di sini SD kelas 5, kelas 6 gitu ya? Ya, anak-anaknya lagi sedih. Pulang-pulang mukanya murung. Akhirnya dipeluk. Dipeluk, ditanya, kamu kenapa? Dibesarkan hatinya, dimotivasi jiwanya. Akhirnya dia mulai muncul lagi semangatnya. Ini Robbayani. Kenapa? Langsung nih dari ibunya kepada anaknya. Dulu, saya kalau ngelihat anak-anak saya lagi berdoa, saya tuh GR. Habis mereka sholat ya, terus mereka berdoa, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya tuh udah kayak bahagia gitu. Tapi begitu sudah tahu tentang ini, oh iya ya, orang tua itu kan anak cuman titipan. Ibu itu lagi kita dirapot sama Allah, bener? Bukan hanya anak saja yang dirapot, tapi kita, orang tua, itu sejatinya juga lagi dirapot sama Allah. Kalau misalnya ternyata menurut Allah, rapot kita nilainya nyon sewu, rapotmu ngedidik anak nilainya 5. Maka pada saat yang sama anak saya menengadahkan tangan, berdoa, warhamhuma kama rabbayani shaghira, sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku di waktu kecil. Kata Allah, saya ngedidiknya berapa nilainya? 5. Maka anak saya sedang memintakan rahmat berapa? 5. Kebayang sampai sini bedanya? Kemudian saya perbaiki lagi nih. Saya perbaiki kualitas saya sebagai seorang ibu. Saya pengen jadi ibu yang lebih baik lagi. Dari yang nilainya 5, sekarang alhamdulillah Allah kasih nilai 6 misalnya. Maka pada saat yang sama, anak saya menengadahkan tangan, warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka mereka sedang memintakan rahmat level 6. Kebayang Bu, dari sini? Inilah pentingnya kita selalu sadar bahwa anak adalah titipan Allah. Oke ya, ini tips yang pertama. Kira-kira bisa ngefek nggak untuk ngerem emosi kita? Mudah-mudahan ya. Kalau nggak ngefek gimana? Pertanyaannya udah di print belum gitu ya? Sudah dikasih alat bantu belum gitu ya? Oke, ini tips yang pertama ya. Suara saya cukup jelas? Ya, sambil ada backsound masih memungkinkan ya, backsound. Nah, ini yang pertama. Tangannya kayak gini. Satu apa? Anak titipan Allah. Yuk sama-sama. Satu. Oke, anak titipan Allah. Sekarang ke tips yang kedua. Saya mau tanya sama Bunda semuanya di sini sama yang di Zoom. Kira-kira mukul anak boleh atau enggak? Mukul anak boleh atau enggak? Enggak boleh. Boleh. Boleh atau enggak? Yang jawab enggak boleh angkat tangan. Loh, kok enggak ada yang angkat tangan? Yang jawab enggak boleh mukul anak angkat tangan. Enggak ada yang jawab. Oh, 1. Yang jawab boleh mukul anak angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Yang tadi disuruh angkat tangan enggak pernah angkat tangan, silakan angkat tangan. Ngaku. Iya. Tips yang kedua, aturan memukul anak. Apa? Aturan memukul anak. Maksudnya apa? Boleh nggak sih mukul anak? Nah, ini kan debatable ya. Debatable. Boleh nggak sih mukul anak? Kalau kita mau balik kepada pakar parenting, siapa pakar parenting kita? Ya Rasulullah kan, gitu kan? Pakar parenting kita yang sepanjang masa, siapa lagi kalau bukan Rasulullah? Kalau kita cek ya, kalau menurut Rasulullah, boleh nggak sih mukul anak kira-kira? Boleh? Nggak boleh? Oh, boleh dalam tanda kutip. Bolehnya pas apa, nggak bolehnya pas apa? Oke, sudah balik nggak sholat? Nggak bolehnya selain itu. Oke. Ibu, Rasulullah itu udah clear ya, menyampaikan bahwa
ajarilah anakmu sholat di usia dini. Bukan. Pak, ini yang lucu. Hati-hati loh ya. Rasulullah itu tidak memerintahkan kita untuk ngajari anak sholat itu sejak usia dini. Hadisnya jelas tuh. Ajarilah anak sholat sejak usia 7 tahun. Makanya ketika kita ngomongin hadis ini ke teman-teman TK gitu ya, ke guru-guru TK gitu, iya ya berarti kita terlalu cepat ya. Terlalu ambil startnya terlalu cepat ya. Nah itu kadang-kadang nanti perlu kita tinjau lagi ya. Kata Rasulullah tuh clear tuh, ajarilah anakmu sholat sejak usia 7 tahun. Kalau sudah 10 tahun dia nggak sholat, maka boleh dipukul. Maka kita bisa lihat tuh, oh oke, berarti menurut Rasulullah kita tuh boleh mukul anak. Tapi syarat dan ketentuannya berlaku. Syarat dan ketentuannya berlaku. Apa syaratnya dan ketentuannya? 1, usianya umur 10 tahun. Clear? Jadi kalau belum 10 tahun boleh nggak dipukul? Nggak boleh. 10 tahun baru boleh dipukul. Itu pun kalau kita sudah yakin udah ngajarin sholat mereka sejak umur 7 tahun. Ternyata 7 tahun ke 10 tahun ada berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun 1 kali sehari ada berapa kali sholat? 5 kali sholat. 5 kali sholat dikalikan 3 tahun, kurang lebih sekitar 5.400 kali sholat. 5.400 kali reminder. Baru kita boleh mukul anak tuh. Hati-hati, kadang-kadang ada ibu yang suka ambil instan gitu kan. Wah, dia udah 10 tahun tuh, dia nggak sholat, ceples gitu kan. Padahal ternyata ibunya tidak melakukan reminder selama 3 tahun ke belakang. Boleh nggak berarti? Nggak boleh kan? Ya dolim ya, syarat dan ketentuannya tidak terpenuhin gitu. Maka ini yang pertama syaratnya adalah boleh mukul asal usianya 10 tahun. Dan yang kedua syaratnya boleh dipukul kalau urusannya tentang apa? Tentang nggak sholat. Betul nggak Bu? Tentang nggak sholat. Jadi boleh nggak mukul anak kalau dia pulang terlambat? Nggak boleh ya. Boleh nggak mukul anak? Ternyata tangannya ini gemes ya. Tiba-tiba baret mobil panjang. Seret gitu. Apalagi ditulisin, I love you ayah gitu. Pakai paku di mobil baru. Boleh nggak dipukul? Nggak bisa, nggak boleh. Kemarin tuh saya dicurhatin sama tetangga saya. Ibu-ibu tahu nggak permainan Roblox? Ya, siapa yang anaknya main Roblox di sini? Anak saya, iya nggak apa-apa main Roblox nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi hati-hati aja dipantau. Tetangga saya itu anaknya masih kelas 1 SD, mau masuk kelas 1 SD atau kelas 1 SD ya, umurnya 6 tahun. Tanpa sepengetahuan ibunya nggak sadar, ternyata Play Store yang ada di HP yang dipakai sama anaknya itu terhubung sama kartu prabayar. Dia pakai kartu prabayar. Singkat kata, si anak ini asal beli Roblox. Tahu Roblox? Roblox itu mata uangnya di sana. Mata uangnya di permainan Roblox. Roblox sampai tagihan bulan Desember kemarin, tagihannya sekitar 800.000. Dia kaget kan? Dapat invoice tagihannya 800.000. Bulan Januari tagihannya sebesar 6.500.000. Dari mana si anak ini pencet Roblox. Marah-marah ibunya, anaknya dipukulin gitu. Ini harus hati-hati juga ya. Nah, ini yang kadang-kala bisa bikin kita ambiar ya Bu ya. Makanya benar-benar kadang-kadang sama kita udah bagus ya, tapi mungkin karena terbawa pergaulan atau bisa jadi anaknya kan nggak paham ya. Masih umur 6 tahun kurang. Ini harus hati-hati. Oke, jadi ini yang pertama tentang anak titipan Allah. Yang kedua, aturan memukul anak. Apa aturannya memukul anak? Usia 10 tahun. Yang kedua, boleh dipukul asal untuk urusan sholat. Kalau anaknya main HP terus, boleh nggak dipukul? Nonton TV terus, boleh nggak dipukul? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kira-kira kalau ibu mau mukul, mau nyetol, mau jewer, apa yang bisa kita lakukan?
Ayo, apa yang bisa kita lakukan kira-kira? Kalau tadi tips yang pertama, kan kita ngeprint sesuatu ya. Nah, ngeprint sesuatu sebagai alat bantu pengingat. Kalau yang tips yang kedua, kalau pengen nyetol, jewer, mukul, apa yang bisa kita lakukan biar ngerem? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Anaknya langsung melayu kemudian. Ya, ayah khasnya mama ya. Benar istighfar ya. Apalagi selain istighfar? Oh, wudhu. Wudhu. Wudhu terus sholat. Atau tidur. Oke, wudhu ya. Wudhu. Ada lagi? Ibu, apa yang dilakukan? Boleh ya, masing-masing punya cara. Kalau saya ngeremes baju biasanya. Ya kan masing-masing punya cara. Nah, kalau cara saya itu ngeremes baju. Saya itu kalau harus menahan diri terhadap sesuatu, terutama tentang anak-anak, saya biasanya ngeremes baju. Ngeremes baju. Jadi misalnya kalau anaknya pengen tak cetol gitu ya, saya langsung gini. Nah, kalau saya mau ngomel-ngomel, ya, saya gigit lidah saya. Ini buat saya manjur. Gitu. Saya remes. Dulu saya masih ingat ya, ketika anak saya masih belajar menulis, belajar membaca, dia sudah mau pergi ke pasar, karena dia mau jualan, dia mau beli belanjaan, terus dia nulis, bawang merah 5.000. Nah, nulis bawang merah 5.000 itu lama. Gula 5.000. Wah, itu lama. Yang saya lakukan, kan kepengen, sini tak tulisin gitu ya. Tapi kan saya tahan diri saya. Saya nahan itu sambil begini. Nah, gini. Buat saya ini efektif. Ya. Jadi kayak gitu. Silahkan cari sesuatu yang bisa membuat diri kita punya rem secara mandiri ya. Kenali aturan memukul anak. Nomor 1 tadi apa tipsnya, Bu? Ayo sama tangannya ya. 1, anak titipan Allah. Yang kedua? Anak titipan Allah. Yang kedua gini. Kenali aturan. Kayak orang mukul ya. Yang kedua? Kenali aturan. Ya. 1, anak titipan Allah. Yang 2, aturan memukul. Ya. Jadi hati-hati nih. Kenapa? Ya seringkali kalau memang dalam kondisi yang high pressure, tekanannya tinggi gitu ya, memang kita lebih mudah gitu. Tapi ini bisa dikelola, bisa dilatih. Kenapa? Otak kita itu bisa diprogram ulang. Buat ibu-ibu ada nggak yang ngerasa, kok aku tuh gampang marah? Ada yang ngerasa nggak kayak gitu? Kok aku tuh mudah ngegas? Anak tantrum, emak bisa lebih tantrum. Nasi tumpah bisa jadi drama Korea. Betul? Nah, ini ternyata bisa diprogram, Bunda. Kenapa? Kaitannya sama kerja otak. Kebetulan saya 7 tahun belakang itu belajar tentang otak ya, ke Dr. Amir Zuhdi, dan ketika dipraktekkan, itu memang impact-nya luar biasa banget. Nanti kita diskusikan ya. Oke, itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Tangannya kayak gini. Sinap putus. Apa? 1, anak titipan Allah. 2, anak titipan Allah. Aturan pukul anak. Yang ketiga, sinap putus. Ini yang perlu diingat-ingat. Kenapa? Anak bayi itu ketika dia lahir dari rahim kita, ceprot owek-owek gitu, otaknya, di dalam kepalanya, di dalam otaknya, itu ada miliaran sinap. Miliaran neuron. Lebih tepatnya miliaran neuron. Neuron itu apa? Sel-sel otak. Sel-sel yang ada di otak. Ada miliaran. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kayak pancang-pancang kayak gini ya. Nah, ketika seorang anak belajar sesuatu, ketika seorang anak itu mempelajari sesuatu, entah mau belajar doa mau makan, entah mau dia belajar berhitung, entah mau dia belajar sains, entah dia mau belajar hal-hal yang sifatnya motorik, semua informasi itu akan menyambung dari satu neuron ke neuron yang lain,
Jadi antara satu neuron sama neuron ini dia akan tersambung nih, kayak ada jembatan. Jembatan itu yang disebut sinaps. Kayak tali ini yang kita analogikan seperti sinap. Informasi-informasi itu tersimpannya di sinap. Kalau mereka belajar perkalian, ilmunya tersimpannya di sinap. Kalau dia belajar tentang makhorijul huruf gitu ya, ilmunya tersimpannya di sinap. Dia belajar IPA, IPS, dan yang lain-lain, itu informasinya tersimpannya kalau di otak, tersimpannya di sinap. Ada sebuah penelitian, seorang perempuan peneliti, profesor, namanya Layes Glayet. Layes Glayet itu lagi nyusuin anak bayinya. Namanya peneliti ya, anaknya sendiri diteliti. Dipasang sama kabel, kepalanya si bayi tadi, terus dihubungkan ke layar monitor, anaknya disusuin. Layes Glayet melihat ada aktivitas apa aja nih sama si bayi ini. Ketika disusui, itu luar biasa tuh, banyak kilatan-kilatan listrik, tanda banyak aktivitas otak yang terjadi di dalamnya. Sampai pada satu titik, Layes Glayet itu ngebentak anaknya. Ngebentak atau tidak sengaja kebentak, intinya gitu. Dan apa yang terjadi, yang muncul di layar monitor, sinap yang tadi, yang seperti tali ini, dia tiba-tiba menggelembung. Membesar seperti balon, terus membesar, dan sampai akhirnya dia pecah, dan akhirnya putus. Padahal apa? Sinap tadi tempat menyimpan segala informasi. Makanya kalau ada anak, kok dikandani kak mudeng-mudeng, diajari kak ngeh-ngeh, bisa jadi karena memang ada sinap-sinap yang, ya itu tadi, error, rusak. Siapa yang merusak? Bisa jadi karena kita nggak sadar nih, justru orang tuanya yang merusak sinapnya. Nauzubillah min dzalik. Nyesel nggak? Kalau masih bingung, nyesel atau enggak, saya kasih analogi yang lain. Misal, kita nggak kerja, cuman bapak aja yang kerja. Misal gajinya suami taruhlah 5 juta gitu ya, biar gampang hitungnya. 1 bulan gajinya suami 5 juta. Selama 1 bulan kita nggak boleh pakai uang 5 juta ini untuk apapun. Makan cari yang lain, bayar sekolah anak cari yang lain, buat beli A, B, C, D, E, F, G cari yang lain. Pokoknya 5 juta ini nggak boleh dipegang apa-apa, nggak boleh dipakai untuk apapun. Kebayang Bu? Ribetnya kayak gimana? 5 juta nggak boleh dipakai 1 bulan. 2 bulan kumpul berapa? 10 juta. 3 bulan kekumpul berapa? 12 bulan terkumpul berapa? 1 bulannya 5 juta. Kalau 12 bulan 60 juta. Kalau 2 tahun 120 juta. Kebayang uang 120 juta kita nggak boleh pakai. Begitu sudah 2 tahun, uang 120 jutanya ambil, letakkan di lantai, lalu ambil korek dan dibakar. Gimana rasanya? Rasanya gimana? Gitu kan? Nyesek kan? Iya. Benar nggak? Itu padahal uang nggak? Duit kan? Duit yang notabene masih bisa dicari lagi kan? Kayak gitu. Padahal kalau namanya otak, ya udah. Rusak ya rusak, nggak bisa balik lagi duitnya gitu kan, nggak bisa balik lagi. Oke, sampai sini ya Bu. Jadi kalau kepengen Ibu mau bisa ngerem emosi gitu, inget-inget tentang ini. Hati-hati sinapnya putus. Kalau sudah sinapnya putus, nanti kita sendiri yang repot. Kenapa? Anaknya jadi susah dikasih tahu, ya kan? Anaknya jadi susah untuk memahami sesuatu gitu. Makanya banyak anak yang justru semakin semakin dikerasin itu semakin nemen. Pernah dengar kayak gitu? Ya, semakin dikerasin dia tuh semakin kebangetan. Kenapa? Ya udah ini kayak gini gitu. Logis, ilmiahnya seperti itu. Oke ya, itu tips yang ketiga. Ada satu foto nih. Ada yang pernah tahu orang ini nggak? Namanya Theodor John Kaczynski. Theodor John Kaczynski. Ibu kalau misalnya mau searching di internet muncul namanya. Dia salah satu buronan FBI. Selama bertahun-tahun dia dianggap buronan terlama di dunia. Dia itu IQ-nya
tinggi banget, bahkan lebih tinggi dari IQ yang Einstein. Waktu dia di sini mungkin anak usia 12 tahun. 12 tahun tuh anak kelas berapa ya? SD kan? SD kelas 6 ya. Dia tuh udah SMP kelas 3. Akselerasi, karena memang dia IQ-nya tinggi banget, jenius gitu kan. Ketika usianya sekitar 15 tahun, 15 tahun tuh anak kelas berapa? 15 tahun tuh anak SMP ya. Dia udah dapat gelar S1. Dan nggak lama dia udah dapat gelar S2 dan S3. Dari mana? Dari Harvard University. Nggak sembarang orang bisa masuk Harvard University. Apalagi di usia muda seperti Theodore John Kaczynski. Singkat kata, Theodore John Kaczynski itu salah satu keahliannya membuat bom. Baik nggak membuat bom? Ayo, baik nggak membuat bom? Tergantung ya. Tergantung. Kalau kita mau buka pertambangan, ya kan harus dibom. Nggak mungkin dicangkul ya. Nggak mungkin digali manual. Nggak bakal selesai ya. Dibom dulu gitu. Itu baik kalau penggunaannya baik. Sampai satu hari, saking canggihnya bom yang dibuat oleh Theodore John Kaczynski, jadi kalau kita masuk ke mall, biasanya ke hotel bintang 5, biasanya kan kita di security depan itu udah ada detektor logam kan? Dia akan ngecek nih, ada bahaya nggak, ada bom nggak gitu kan? Nah, kalau bom yang terpasang itu bomnya bikinan Theodore John Kaczynski, itu nggak nyala alarmnya. Kenapa? Iya saking canggihnya, nggak terdeteksi. Orangnya canggih gitu. Kalau misalnya biasanya ada anjing pelacak, ya, dia bisa mengendus bahaya. Kalau yang dibikin sama Theodore John Kaczynski itu nggak terendus. Makanya pemerintah mereka itu sampai kecolongan berapa kali nih, sampai jadi buronan sekian tahun. Satu hari dia itu keluar dari tempatnya dia ngajar, dia dosen. Dia keluar dari tempat dia ngajar, terus kemudian dia meletakkan bom di beberapa tempat. Diledakkan bersamaan, begitu dapat informasi di sana yang mati 5, komentarnya alamek 5 yang mati. Nanti kalau yang mati 10 lumayan lebih banyak. Kalau yang mati 15 dia lebih bahagia. Mau nggak kira-kira? Kebayang nggak? IQ-nya tinggi banget nih. Tapi kok seperti seolah nggak bisa membedakan yang baik dan yang buruk kan? Sampai pada suatu hari dia ketangkep nih, ini hari bersejarah masuk majalah Times. Kenapa? Karena pertama kalinya dia akhirnya bisa ditangkap dan diadili. Ketika sudah masuk penjara, para ahli neuroscience, tahu ahli neuroscience, jadi yang ngurusin tentang ilmu otak gitu ya, itu izin kepada pengadilan untuk ngecek ada apa sih sama otaknya ilmuwan ini. Kok bisa IQ-nya setinggi itu, yang secerdas itu, tapi kok seperti dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mulia, mana yang hina, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Padahal IQ-nya sangat jenius, betul? Penasaran kan para ahli neuroscience? Akhirnya didatangkan di pengadilan, terus kemudian dipasang kepalanya, dihubungkan ke layar, dicek ada apa dengan otaknya sang ilmuwan. Ketemu, Bu. Apa? Salah satu bagian otaknya ilmuwan ini yang kita sebut bagian otak orbitofrontalis. Ternyata dia mengalami kerusakan. Orbitofrontalis. Ibu tahu tomat ya? Tomat itu kalau baru kita beli kan seger ya, ranum, montok gitu kan, enak gitu. Tapi kalau lama apa yang terjadi? Kisut kan, berair. Nah, kisut berair itulah yang terjadi sama orbitofrontalisnya Theodore John Kaczynski. Dan itu yang membuat dia kehilangan kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang mulia, mana yang hina. Dicek lagi kan, kenapa nih kok sampai orbitofrontalisnya rusak? Ditelusuri lagi, dilakukan penelitian lagi, dilakukan wawancara lagi, ketemu jawabannya. Apa? Efek pola asuh orang tuanya. Kebayang? Jadi yang kita asuh hari ini, mungkin nampaknya nggak apa-apa nih dalam beberapa tahun ke depan. Tapi dalam belasan tahun ke depan, dia mulai muncul nih, kayak si Theodore. Kenapa? Ya akumulasi pengasuhan yang tidak tepat. Makanya banyak-banyak istighfar ya. Kadang-kala kita marahin anak, betul? Nyubit anak. Alasannya apa? Ya aku mau ngajarin dia disiplin, betul nggak? Kalau nggak diajarin disiplin, siapa lagi kalau nggak ngajarin bukan kita gitu. Nanti kalau kita nggak benerin, besok lagi dia akan ulangi hal yang sama lagi. Niatnya baik, betul Bu? Pertanyaan, niat baik kita untuk mendisiplinkan anak, untuk menasehati anak,
apakah berbanding lurus dengan cara yang benar? Kan kata Rasulullah, niat benar, caranya harus benar. Niatnya benar nih ngedisiplin anak, tapi caranya benar nggak? Kayak gitu ya. Nah, ini teman-teman, bunda-bunda semuanya, poin ketiga, gimana caranya biar kita bisa lebih jadi ibu yang lebih sabar ya. Satu tadi apa? Anak titipan Allah. Yang kedua, aturan mukul. Yang ketiga, sinap yang keputus. Sekarang yang keempat. Yang keempat, saya mau nanya, pernah nggak ada yang dengar anak kecanduan narkoba? Pernah dengar di internet gitu ya, atau di TV, anak kecanduan narkoba, ngeri nggak itu? Ngeri. Pernah nggak dengar ada anak yang kecanduan pornografi? Pernah dengar? Ngeri? Ngeri. Sekarang saya mau nanya, pernah dengar nggak ini? Ada anak kecanduan omelan orang tua? Pernah dengar? Baru sekarang? Ini ilmiah nih. Iya. Ini ilmiah. Ada itu anak yang kecanduan omelan orang tua. Kok bisa, Bun? Iya, saya dapatnya dari guru saya, Dr. Amir Zudi. Beliau juga pakar neuroscience Indonesia. Waktu itu analoginya kayak gini, Bun. Misalnya nih, saya ini baik hati, ramah tamah, kasih sayang, rajin menabung, dan tidak sombong. Solihah lah insya Allah ya, solihah. Suatu hari kita yang solihah ini, kita yang solihah ini, tiba-tiba melakukan kemaksiatan. Kira-kira pas kita melakukan kemaksiatan, perasaan kita gimana? Ayo, kita ini yang solihah, tiba-tiba melakukan kemaksiatan. Perasaan kita kira-kira gimana? Nyesel. Terus apa lagi? Deg-degan. Betul? Takut, merasa bersalah, toleh-toleh, jangan-jangan ada yang rekam terviral, ya kan? Betul? Ada perasaan tidak nyaman kan? Ketika melakukan kemaksiatan. Kira-kira besok, pas kita melakukan kemaksiatan yang sama lagi, perasaannya sama nggak? Masih kan? Masih yang kedua kali kan? Masih ada perasaan takut, menyesal, merasa bersalah, merasa berdosa, takut ketahuan, betul? Terus besoknya lagi melakukan kemaksiatan yang sama lagi. Sama juga. Tapi kalau yang dari yang titik pertama ini, perasaan tidak nyaman, merasa menyesal, takut, merasa bersalah, takut ketahuan, ini diulangi lagi, dan lagi, kita akan pindah ke titik yang kedua. Apa kira-kira? Biasa. Betul, biasa. Jadi kalau melakukan kemaksiatan itu udah nggak ada lagi sensitivitas merasa dosa, udah nggak merasa lagi bersalah, udah nggak takut lagi dilihat orang, betul? Nyun sewu. Saya kalau sama suami lagi ke mall di Surabaya gitu ya, kadang suami saya tuh gandeng itu rotok-rotok mesra gitu, saya malu kan. Alah jangan gitu, aku izin gitu kan. Tapi kalau aku lihat anak-anak muda, mereka tuh lebih vulgar dari cara gandengannya mantan lawas macam kita. Betul nggak? Iya, kenapa? Udah nggak malu gitu. Kenapa? Sudah terlalu sering nih stimulasnya dilakukan. Ya, sama juga nih. Kalau ini udah dilakukan terus, dia akan pindah ke titik yang kedua. Apa? Biasa. Betul? Kalau biasa ini terus melakukan kemaksiatan lagi, dan lagi, akan pindah ke titik yang ketiga. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Tuh, kecanduan. Jadi kalau nggak melakukan kemaksiatan itu, hidupnya ada yang kurang. Kalau nggak melakukan kemaksiatan itu, hidupnya merasa hampa. Hidupnya tidak nyaman. Kayak gitu, Bunda. Sama kayak anak-anak. Ini hati-hati. Ini yang seringkali tidak disadari oleh orang tua, ternyata ada penyakit yang namanya penyakit kecanduan omelan orang tua. Pertama, ketika anaknya melakukan kesalahan, terus orang tuanya ngomel. Kira-kira anak-anak pertama komentarnya gimana? Responnya gimana? Kalau anak-anak dimarahi, responnya biasanya gimana pertama kali? Ngerasa takut kan? Ini nggak berani ngelihat ibunya, nunduk ya.
Ibu-ibu, hati-hati ya. Kalau pas ibu-ibu marahin anak, coba perhatikan matanya anak, di atas mata, di pelipis. Kalau anaknya sudah sampai kayak gini, kelihatan saya? Ininya di kayak gini, terus matanya ini agak menyempit ke samping, itu kalau dari yang saya pelajari, itu anaknya sudah marah plus dendam. Dendam. Kalau marah itu ya marah aja kan, tapi kalau dendam itu udah, ibu kok gitu banget sih, nah kayak gitu. Makanya ibu-ibu hati-hati perhatikan kalau waktu anaknya lagi dimarahin terus anaknya kayak gini tuh patut lebih waspada. Nah, pertama nih anaknya dimarahin kayak gitu, dia takut, merasa nggak nyaman. Besok lagi dimarahin lagi sama bapaknya, merasa takut, nggak nyaman. Besok lagi dimarahin lagi dan lagi. Kira-kira anaknya pindah nggak dari titik sini pindah ke titik yang kedua? Nah, pindah nggak ke titik yang kedua? Pindah. Jadi apa ini? Biasa Bu kalau dimarahin. Contohnya kayak gimana? Loh ya Mas, mainan HP terus. Sudah ya, HP-nya dibuang ya. Buangan. Ada yang kayak gitu? Ya? Ketika ibu yang ngomel, kamu ya Mas? Lihat respon anaknya. Mirip tuh mukanya anak ini kan? Malah ngece gitu. Ini tandanya si anak ini sudah ada di titik yang kedua. Hati-hati. Nanti kalau kita tidak segera merubah pola asuh kita, nggak segera mengubah cara parenting kita, nggak menutup kemungkinan tuh anaknya akan pindah ke titik yang ketiga. Apa titik yang ketiga? Kecanduan omelan orang tua. Ada Bun, ada. Saya pernah dapat kasusnya. Saya pernah diminta ke Medan. Waktu saya ke Medan, saya baru turun dari panggung. Ada ibu-ibu yang tanya ke saya, Bunda, ini kenapa ya anak saya Bun? Dia itu seperti tiap hari itu nggak bisa bikin mamanya itu damai, aman, tentram, sentosa bareng satu hari aja. Ada aja yang dia buat sampai mamanya itu selalu marah-marah. Nah, udah ini. Kenapa? Kalau mamanya hening, sunyi, senyap, gak ngoceh, gak ngomel, gak ngamuk, anaknya malah kecanduan. Oh, kalau nak suaranya mamaku ngamuk, ya tak kayak ngamuk gitu. Itu terjadi. Tuh, kenapa Bu ketawa? Ya, itu ilmiah Bun. Makanya kenapa kita harus hati-hati nih. Kalau anak kita sudah menunjukkan tanda-tanda seperti anak ini, ya mukanya, atau kalau disuruh tak buang loh, buangan, atau bapaknya ngomel tiba-tiba dia ngikutin, ya itu hati-hati. Harus segera berbenah. Kalau enggak apa? Kita yang repot. Kenapa? Justru anak itu akan mencari omelan kita, mencari kita biar bikin marah. Clear Bun? Ya, itu ilmiah. Kecanduan omelan orang tua. Makanya hati-hati, jangan sampai seperti ini ya. Mama di Instagram cantik, wangi, cetar membahana ya. Begitu di rumah, oh tuh asapnya keluar, blur. Ya kan? Hati-hati. Kalau sama anak tetangga aja sabar, sama anak sendiri, ya ampun, nggak bisa sabar. Nah ini kita perlu hati-hati ya. Ya. Oke. Berikutnya, waktunya agak terbatas ya. Tips yang ke berapa sekarang? Satu apa? Anak titipan Allah. Yang kedua, aturan mukul. Yang ketiga, sinap putus. Yang keempat, nah, awas kecanduan omelan orang tua. Sekarang yang kelima. Nih. Kenali sebab marah. Kenali sebab marah. Saya mau nanya sama ibu-ibu. Kira-kira ibu-ibu semua yang ada di sini paling gampang marah, paling mudah tersulut emosi kalau pas apa? Tak punya uang. Enggak ya? Kalau pas apa, Bu? Paling gampang marah waktu apa? Apa? Capek. Oke, yang lain? Hah? PMS. Yang lain? Saya pernah bikin survei kecil-kecilan tuh di Facebook saya. Nggak banyak Facebook saya, followernya cuma 10.600-an. Nah, waktu itu saya bikin survei kecil-kecilan sama follower. Apa sih yang bikin para ibu itu gampang marah, mudah tantrum, mudah ngegas? Ya, intinya gampang
sulit untuk sabar? Jawabannya mengerucut pada dua hal. Yang pertama, tergesa-gesa, terburu-buru. Entah terburu-buru mau berangkat kerja, terburu-buru mau arisan, terburu-buru mau berangkat piknik, pokoknya terburu-buru lah intinya ya. Terburu-buru dikejar deadline. Dan yang kedua, lelah. Jawaban terbesarnya adalah lelah. Merasa demikian, Ibu? Saya nanya sama suami saya. Tadi sebelum berangkat saya nanya lagi untuk konfirmasi ulang. Ayah, Bunda paling mudah marah kalau apa? Lelah. Oh, sama. Ya, berarti masih nggak berubah. Oh, perempuan rata-rata kayak gitu ya, terburu-buru atau lelah. Seperti ini ya. Bener nggak sih? Ada yang ngerasa kayak gini? Khas emak-emak banget ya. Iya. Apalagi kalau anaknya banyak, nggak punya asisten gitu kan. Saya sekarang lagi nggak ada asisten. Jadi anak saya 3, saya lagi nggak punya asisten. Waktu itu sempat anak saya lagi jemur baju, terus ada mbak-mbak yang datang ke rumah kami menawari kerjaan. Yang ditawari ke anak saya, Dek, mamamu nggak cari pembantu? Oh enggak, bundaku lagi nggak cari pembantu, Mbak. Gitu. Kenapa? Ya ini memang masa pralatihnya buat anak kami. Anak saya sudah menjelang gadis ya, jadi butuh pembelajaran terkait masalah skill-skill kerumah tanggaan, makanya asisten rumah saya hentikan. Nah, ini ada nggak yang ngerasa, kok kayaknya kerjaan rumah itu kayak nggak habis-habis, betul nggak Bun? Apalagi kalau punya anak kecil ya, saya masih ingat banget ketika saya masih punya 2 anak, saya juga nggak pakai asisten rumah tangga waktu itu. Kadang saya nyuci baju yang 1 bak, belum nyuci pakai mesin ya, nyuci baju yang 1 bak itu bisa jadi 5 jam loh. Kenapa kok 5 jam? Kadang ngucak sebentar, anaknya nangis ditinggal, betul? Wah, nanti anaknya sudah main, masuk kamar mandi lagi, ngucak lagi, nangis lagi, keluar lagi, betul? Bahkan itu pernah sampai suatu hari, ada di satu titik saya ini tim setrika, tim wajib setrika. Kan ada ya emak-emak komunitas anti setrika ya. Bukan anti setrika ya, komunitas kering lipat. Nah ya, begitu kering dari jemuran langsung dilipat masuk ke lemari. Nah kalau saya nggak bisa, meskipun daleman, kaos dalam itu tetap harus saya setrika kalau saya pribadi. Maka begitu ada jemuran yang sudah kering, karena harus tetap diambil, nggak cukup ya. Akhirnya saya tumpuk di kamar belakang. Saya taruh di kamar belakang. Lah kok lama-lama saya nggak tahu kapan mereka ini menikah, sudah beranak pinak, sudah menggunung tinggi, dan saya kalau lihat tumpuan setrika, perasaan saya merasa terganggu. Ada yang merasa kayak gitu? Wah, kita sama lah berarti ya, kasihan mama. Saya tuh ngerasa jengkel gitu. Kata setrika itu gak sempet, betul? Nggak disetrika itu kok sepet liatnya gitu kan. Akhirnya saya cari spray, saya tutupi. Wah, saya tutup. Tapi begitu dibuka, bah, gitu. Saya ngomong sama suami saya, ini gimana ini? Karena nggak mungkin dibiarkan kan. Kalau mau saya setrika, ya setrika aja pas anak tidur. Kan kata dia bilang kayak gitu ya, disetrika pas anak tidur. Oh, oke, akan saya setrika saat anak tidur. Saya ngeloni, tiba-tiba saya juga bablas. Ya enggak? Ya, nggak bisa intinya. Akhirnya saya bilang sama suami, ayah, ini kayaknya nggak bisa. Nggak bisa apa? Akhirnya kami lakukan ini, Bun. Collaboration. Saya mau suami. Nggak bisa nih ya, aku setrika nih. Kenapa? Waktu itu saya punya pemikiran, semua pekerjaan rumah, nggak usah pakai asisten, saya kerjakan sendiri. Kenapa? Saya mau ambil pahala sebanyak-banyaknya dari rumah. Waktu itu saya punya prinsip kayak gitu. Makanya setrika sampai numpuk juga saya biarin aja. Nanti saya setrika. Tapi ternyata nggak bisa. Saya bilang sama suami, kayaknya nggak bisa nih kalau aku pahala setrikanya. Harus dieksekusi juga sama aku. Terus gimana? Kita bagi tugas. Suami saya bagian cuci piring, bagian buang sampah, sama ngomong anak. Oh oke, nanti Bunda bagian masak, bagian cuci baju, bagian ngosek kamar mandi. Kelihatannya udah enteng ya Bu, tapi gagal total semuanya. Nggak bisa juga ternyata. Akhirnya begitu kita nggak bisa, gimana? Kita pakai opsi yang kedua. Apa? Delegation. Delegation apa? Wah nggak bisa nih kolaborasi. Kolaborasi, saya ngapain, suami ngapain, atau anak pertama ngapain, anak kedua ngapain. Oke, berhasil. Cuman kalau untuk urusan setrika nggak bisa. Akhirnya kita delegasi. Delegasinya gimana? Saya cuci pakai mesin sekarang,
kemudian kering, saya lempar ke laundry. Aman. Saya juga bahagia. Saya bisa main Facebook. Loh, Bu, kok main Facebook sih? Ya nggak apa-apa, itu me time. Ya, ini penting. Ada nggak di sini yang punya me time? Tahu me time nggak, Bu? Me time itu apa? Waktu untuk kita sendiri ya. Waktu untuk kita sendiri itu penting loh. Nyon sewu. Jadi gini, ada otak manusia itu bagiannya banyak. Ada lebih dari 9 bagian. Ada otak yang namanya otak prefrontal cortex. Otak apa, Bu? Prefrontal cortex. Otak prefrontal cortex itu tempatnya untuk mengambil keputusan, tempatnya mau sabar, tempatnya mau gigih, tempatnya untuk mengambil keputusan penting itu di prefrontal cortex. Ada juga otak yang namanya otak amigdala. Otak apa? Otak amigdala. Otak amigdala itu tempat pusat kontrol emosi. Jadi mau bahagia, senang, sedih, marah, kecewa, itu tempatnya di amigdala. Nah, prefrontal cortex sama amigdala itu kayak jungkat-jungkit. Ini bayangkan jungkat-jungkit ya. Ini jungkat-jungkit. Prefrontal cortexnya di sini, amigdalanya di sini. Kalau kita rutin sama kegiatan sehari-hari, ibu-ibu kan gitu ya. Pagi bangun A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, tidur, betul? Besok pagi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, tidur. Pak, istrinya gitu? Besok pagi gitu lagi. Ini Nyon Sewu rentan membuat prefrontal cortexnya stagnan. Hati-hati, Bu. Bisa bikin prefrontal cortexnya stagnan. Kalau prefrontal cortexnya stagnan, efeknya apa? Amigdalanya jadi naik. Amigdalanya jadi panas. Amigdala jadi panas itu apa? Gampang marah, mudah emosi, mudah tersulut. Makanya sulit sabar. Ini analoginya kayak gini, penjelasan ilmiahnya kayak gitu. Makanya kenapa kita sebagai ibu-ibu harus bisa mengendalikan prefrontal cortex sama otak amigdala. Salah satunya dengan apa? Me time. Kira-kira ibu me time-nya pakai apa, Bu? Oh, di sini me time. Wah, keren ini. Me time-nya apa? Kira-kira? Me time-nya apa me time-nya? Apa, Bu? Saya nggak dengar. Olahraga. Oke, olahraganya apa? Goes. Oke. Lari gitu ya. Nggak apa-apa ya, Bu. Lari ya. Jangan lari dari masalah ya. Olahraga. Boleh. Yang lain me time-nya apa? Ibu apa me time-nya? Hah? Oh, rebahan ya. Tim rebahan. Boleh. Boleh. Kalau ibu apa me time-nya? Rebahan. Rebahan. Ibu? Oh, jahit. Oke, muancal ya, jahit ya. Boleh ya. Karena beda-beda ya tiap orang. Ada tuh teman saya ketika saya tanya, me time-mu apa? Oh, me time-ku coding. Tahu coding? Kamu ngoding me time, aku ngoding pingsan. Saya bilang gitu. Ya nggak apa-apa, beda-beda. Saya nanya sama teman saya, sekarang dia posisinya di Jepang ya, suaminya lagi ngambil PhD di sana. Saya nanya, me time kamu apa? Oh, me time-ku gampang. Apa tuh? Anak tidur, ke dapur, bikin indomie goreng, ceplok telur, kasih sawi, cabai 3, penyet. Sudah itu. Itu me time buat dia. Boleh, boleh banget. Jadi penting banget ya, Bu, untuk punya me time. Jangan sampai nggak punya me time. Kenapa? Itu tadi kaitannya sama otak prefrontal cortex sama otak amigdala. Ya, Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi kayak gitu ya, itu me time. Nyon sewu. Jadi kalau kita mau ngomongin bahagia, ada 4 otak, ada 4 hormon. Ada 4 hormon yang bisa bikin kita bahagia. Mau nggak kasih materi ini dikit? Mau, tapi nggak ada di slide nih. Ada 4 hormon yang bisa bikin kita bahagia. Saya kasih cepet ya. Mudah-mudahan saya ingat ya. Hormon yang pertama kita sebutnya DESO. D-E-S-O. D-nya itu dopamin. Hormon yang bikin kita bahagia itu hormon dopamin. Caranya gimana? Apresiasi.
Jadi sering-sering untuk mengapresiasi orang lain dan mengapresiasi diri sendiri. Kok nggak ada yang ngapresiasi aku sih gitu? Nggak apa-apa, apresiasi diri sendiri. Saya misalnya kalau habis ada kerjaan yang menurut saya itu kerjaannya susah gitu ya, terus saya berhasil melampaui pekerjaan itu, saya pergi ke Indomaret beli es krim Campina yang harganya 5.000. Es krim yang Heart itu loh. Ya, Campina Heart. Nah, itu cuma 5.000, tapi buat saya itu dopamin banget. Kenapa? Karena saya punya memori itu sejak saya kecil. Wah, ini apresiasi. Kenapa? Itu hormon dopamin. Misalnya, ibu namanya siapa, Bu? Ya, ibu misalnya dipuji sama suami. Mama cantik banget loh, mah pakai jilbab ini. Kelihatan tirus mukanya, kelihatan glowing wajahnya. Bahagia nggak? Bahagia ya, meskipun kita tahu dia bohong kan? Iya nggak bahagia? Tapi kalau misalnya mama kenapa sih nggak bisa ke tetangga kita yang di depan sana? Mukanya kayaknya lebih kinclong dibanding mama. Wajahnya juga kayaknya lebih tirus dibanding mama. Tubuhnya apalagi, kok nggak gembrot nih kayak mama misalnya. Perasaan kita gimana? Tidur di sofa gitu ya. Nah, ini apresiasi kan? Apresiasi. Satu tuh hormon dopamin. Jadi nggak perlu nunggu orang mengapresiasi diri kita. Kita lah yang harus mengapresiasi diri sendiri. Ibu sudah selesai ya, setrikaan satu tumpuk. Nggak apa-apa, nonton Netflix satu episode gitu ya. Boleh gitu. Kalau dulu saya me time saya, salah satunya itu main Candy Crush itu. Candy Crush itu saya sampai ribuan level tuh. Bener, anak saya. Biasanya kan anak itu malah ngomporin emaknya nggak boleh main gitu kan. Kitanya ngelarang anaknya main gitu. Anak saya, Bunda semangat bun, dikit lagi bun. Anak saya malah kayak gitu. Kenapa? Tahu nih ada masa-masanya. Nah ini contoh ya dopamin. Yang kedua, hormon yang kedua, DEE, endorfin. Hormon endorfin itu bisa meningkatkan kadar bahagia kita dengan cara apa? Satu dengan olahraga, yang dua dengan me time. Jadi kalau kita me time ini, itu sebenarnya kita lagi menstimulus munculnya hormon endorfin. Ya, me time. Me time-nya dengan cara apa? Terserah. Kalau saya kebetulan me time-nya olahraga. Selain Netflix ya, saya me time-nya olahraga. Kenapa olahraga? Olahraganya makanya saya bikin Muslimah Swimming Squad. Ada yang tahu Muslimah Swimming Squad? Nggak tahu? Ada yang bisa berenang? Mau bisa berenang? Mau? Beneran saya nanya, ada yang pengen bisa berenang? Mau? Itu pernah Rasulullah loh. Kalau kita bisa berenang, insya Allah ketika kita berenang dapat pahala sunnah loh itu. Ya, mau belajar? Iya, gratis. Bayarnya pakai doa aja. Murid saya sudah lebih dari 1.800 peserta di 25 kota. Ya, di Gresik kita punya cabangnya, punya chapternya. Nanti ibu-ibu bisa me time bareng-bareng ya. Ibu-ibu komite renang setiap hari apa gitu. Mau? Bisa, boleh gitu, boleh. Itu bikin kita nggak ambiar ya, bikin endorfinnya terjaga. Ya, nanti bisa ya sama Ustazah ya dikoordinir. Kita ada di 25 kota dan rata-rata sebagian besar alhamdulillah berenang 1 jam langsung bisa. Iya, 1 jam rata-rata langsung bisa. Kecuali dia punya trauma ya. Kecuali punya trauma, pernah tenggelam, itu biasanya butuh berapa kali pertemuan. Oke, itu ya. DESO. D-nya dopamin, E-nya endorfin, S-nya serotonin. Serotonin. Jadi ada hormon yang namanya hormon serotonin, Bu, biar kita bahagia, biar kita happy terus jadi ibu. Gimana caranya? Dengan mengkonsumsi makanan-makanan tertentu. Contoh alpukat, kuning telur. Kalau saya alpukat sama kuning telur kurang terlalu suka. Saya biasanya makan kacang-kacangan. Suka kacang? Kacang godok, kacang edamame. Nah, terserah. Kalau sayanya kacang edamame. Edamame yang mana? Yang ori atau yang salt? Kalau saya suka yang salt. Jadi suka-suka kita. Ya, coklat itu juga bisa. Plus menghirup aroma-aroma tertentu. Aroma apa? Aroma kopi. Ada yang suaminya ngopi di sini? Atau kita yang ngopi? Nah, kalau ngopi bapak-bapak, jangan langsung diseruput. Dicium. Dihirup. Itu bisa menstimulus tumbuhnya serotonin soalnya. Dihirup.
Nah, kalau saya nggak ngopi, suami saya nggak ngopi, tapi kita punya aroma kopi di rumah. Atau nyun sewu, ibu pel-pel di rumah, kain pembersih lantainya pakai aroma apa? Apel. Ada lagi? Ibu pakai apa? Pembersih rumahnya? Aromanya? Serai. Oh, serai. Ibu apa? Mau saya kasih saran? Cari aroma pinus, cemara. Itu ada penelitian. Aroma cemara bisa meningkatkan kadar stres seorang manusia. Makanya kalau kita di kebun cemara, di hutan cemara, itu kan bawaannya ayem artinya. Kenapa? Karena memang dia mengeluarkan aroma tertentu. Dan saya pakai pembersih lantai, pembersih kamar mandinya, semua pakai aroma cemara. Kenapa kok nggak pakai aroma mawar, lavender, yang lain-lain? Karena yang penelitian yang paling kuat itu aroma cemara. Nyun sewu ya, agak jorok dikit ya. Saya kalau mau jongkok, mau buang hajat, nyun sewu, saya ngambil cairan itu, kemudian saya siramkan di lantai, saya kasih air sedikit. Itu kan harumnya semerbak. Sudah, saya buang hajat. Itu sudah menstimulus. Stimulus apa? Serotonin. Gampang ya kalau tahu ya. Jadi ibu kalau lagi bete gitu ya, cium kopi ataupun cium aroma cemara. Udah ya. DESO terakhir oksitosin. Oksitosin itu perasaan dicintai, perasaan dihargai dan sebagainya. Oke, udah ya. Ini ya, anak-anak tidak butuh orang tua yang sempurna, mereka jauh butuh orang tua yang lebih bahagia. Oke. Nah, ini yang keenam, terakhir, yang ketujuh nanti ya. Saat emosi memuncak, nanti saya ajarin di sesi pertanyaan mudah-mudahan. Dan yang kedelapan, melangitkan doa. Jadi nggak bisa nih kalau seandainya kita ikhtiar dunia tanpa diiringi dengan ikhtiar langit. Ya, insya Allah itu ya. Nanti kita perbanyak di sesi diskusi ya. Mudah-mudahan bisa lebih banyak eksplor pertanyaan sehingga nanti bisa dapat informasi lebih banyak lagi di sesi diskusi. Insya Allah itu ya. Ada berapa tadi yang pertama? 1, anak titipan Allah. Yang kedua, aturan memukul. Yang ketiga, sinap putus. Yang keempat, awas kecanduan omelan. Yang kelima, tangannya gini. 5, kenali sebab marah. Yang keenam, saat emosi memuncak, tangannya kayak gini ya. Gitu ya. 6, saat emosi memuncak. Saat emosi memuncak, apa yang kita lakukan? Biasanya ibu kalau marah, yang udah marah, yang dilakukan apa? Duduk menghela nafas. Apa bu? Ibu kalau, oh menyendiri, pergi. Ibu mau sendiri, gitu ya bu? Masuk kamar. Ibu apa? Kalau lagi marah, yang udah marah banget. Apa? Istighfar. Kayak tadi, astagfirullahaladzim. Meluapkan, ngomel berarti. Ibu-ibu kalau lagi marah, kerjaan rumah cepat selesai ya bu. Iya nggak? Cuci piring. Krombiang gitu ya. Entah kenapa itu ajaib ya bu ya. Kecepatan cahaya dengan kecepatan suara itu berbeda. Ya, ada lagi yang kalau marah biasanya ngapain? Diam. Diam, gak ngomong, tapi ngene. Ya, ini ya kata Rasulullah. Kita kan baliknya ke Rasulullah ya. Kata Rasulullah tahu nggak kalau kita marah suruh ngapain? Nah itu. Kata Rasulullah, kalau kamu marah dalam kondisi berdiri, maka duduklah. Kalau duduk masih marah, maka wudulah. Ya? Berbaring. Wudulah. Masa? Berbaringlah. Kalau duduk,
Berdiri, duduk. Kalau duduk, berbaring. Kalau berbaring masih marah, baru berwudu. Kita cek yang pertama deh, kata Rasulullah. Kalau kamu marah dalam kondisi berdiri, maka duduklah, betul? Nah, pertanyaannya duduknya kayak gimana? Ayo, coba ada door prize nggak ini? Oh, banyak ya. Saya pilih yang gede boleh? Ayo, kasih tebak-tebakan. Duduk yang bisa meminimalisir rasa marah yang gimana? Silakan ditebak. Ayo. Apa? Duduk sujud. Duduk sujud. Piye? Tahiyat akhir atau tahiyat awal? Duduk tahiyat ya. Bukan. Ayo, duduk yang gimana? Duduk bersila? Bukan duduk bersila ya. Bersila kayak gini? Bukan. Ibu gimana? Duduk selonjor? Bukan. Duduk kakinya menggantung. Menggantungnya gimana? Pakai ini. Gimana? Duduk ongkang-ongkang. Oke, betul, dikasih 1 door prize untuk beliau. Iya. Duduk gimana? Duduknya kayak gini. Ini. Ini duduk dengan kaki tergantung atau ongkang-ongkang. Kalau panjenengan duduk di kursi, terus nyon sewu, jenengan itu masih bisa menapak ke lantai, terus kakinya diangkat, itu bukan tergantung, tapi digantung. Bisa nggak menekan emosi marah? Nggak bisa, malah lebih marah. Kenapa? Kesel. Ya nggak sih? Pupune kan pegel kan? Nah, nggak bisa. Maka yang memungkinkan, kata Rasulullah, yang dimaksud Rasulullah, itu adalah yang kayak gini. Duduk dengan kaki tergantung. Ada nggak di rumah yang kalau kita duduk bisa kayak gitu? Oh, besok buat yang seperti itu, luar biasa. Itu kalimat kayak gini pernah saya dapatkan dari seorang guru di Madiun. Saya ngisi sekolah di Madiun. Terus beliau nanya, Bun, berarti kalau di sekolah ada anak tantrum, ngamuk-ngamuk, nangis, berarti harusnya duduk kayak gitu. Iya, kayak gitu Ustadz. Ya udah Bun, besok kita bikin di sekolah. Akhirnya sekolah bikin Ustadz. Duduk yang posisinya tinggi, jadi kalau ada anak yang emosinya lagi marah, dudukkan di situ menenangkan diri. Kakinya tergantung. Ada nggak di rumah? Kalau punya kasur tinggi, boleh ya, duduk di kasur. Kalau tangga, duduk di tangga nggak bisa loh ya. Masalahnya kalau duduk di tangga kan tetap ada bagian yang nempel ke sini kan. Nggak bisa ongkang-ongkang full ongkang-ongkang nggak bisa. Atau duduk di mana? Kalau saya, dulu kasur saya itu kasur lantai. Saya juga nggak punya sofa, sofanya pendek. Waktu itu saya kalau emergency, saya duduk di bak cucian piring. Bak cucian piring itu kan segini kan? Nah itu kalau saya emergency, saya naik ke situ duduk. Duduknya kayak gini, posisinya tergantung. Kenapa kok harus posisi tergantung? Ada ilmiahnya, ada penjelasan ilmiahnya. Gimana? Nyon sewu. Kalau kita marah, kita stres gitu ya, kita marah, kita stres, tubuh kita itu akan mengeluarkan hormon stres. Hormon stres namanya hormon kortisol. Hormon apa, Bu? Hormon kortisol. Hormon kortisol itu nyon sewu. Jadi kalau hormon kortisolnya dia marah, terus dia tersebar ke seluruh tubuh, jadi hormon kortisolnya akan menyebar ke seluruh tubuh. Kalau misalnya hormon kortisolnya nyampe ke mata, biasanya orang marah kortisolnya sampai ke mata, orang marah matanya kayak gimana? Melotot, merah, betul? Nah, kalau kortisolnya ini sampai ke tangan, ya ngerembet ke tangan, ke jari-jari, biasanya apa? Nek nyeples anak, nyetol anak, katanya pelan, tiba gosong. Pernah kayak gitu? Loh, tadi tak ceples pelan loh, kok gosong sih? Nah, kelihatannya pelan, tapi kan udah ada efek kortisolnya, makanya jadi keras. Tanpa dia sadari. Kenapa? Udah dikendalikan sama kortisol ini. Kalau kortisolnya nyampe ke kaki, apa yang terjadi kira-kira kalau nendang? Nendang dari sini, nyampainya di Surabaya mungkin ya. Nah kayak gitu, ini kortisol. Nah kalau kita duduk dengan kaki tergantung kayak gini,
maka yang terjadi adalah kortisol itu akan ditahan, direm, biar dia nggak nyebar kemana-mana. Makanya dia akan ditahan tuh hormon kortisolnya. Kalau sudah gini, apa yang kita lakukan? Kalau sudah duduk, ngomel-ngomel, nersulo, enggak. Nafas ya, Bu. Ya iya, Bu, masa nggak nafas, nanti lah mati. Nafasnya pakai nafas tertentu. Mau saya ajarin nafas kalau marah? Mau? Ayo, kita duduk. Sudah duduk ya. Maksudnya duduknya kayak gini coba, biar kita bisa ngerasain. Silakan duduk kayak gini. Saya ajarin nafas pertolongan. Nafas pertolongan. Nafas yang benar kalau kita marah. Nah, kayak gini aja ya. Ini kan kita sambil duduk gitu ya misalnya ya. Tangan kanannya taruh ke dada. Dadanya sendiri ya. Jangan dada sebelahnya. Sudah, tangan kanan taruh dada, tangan kiri taruh perut. Oke, sudah. Sekarang tarik nafas sampai panjang. Kalau nggak kuat baru hembuskan. Tarik nafas ya. 1, 2, 3, tarik nafas. Waktu narik nafas, perutnya ngembang atau ngempis? Kita cek lagi ya. Waktu narik nafas, perutnya ngembang atau ngempis? 1, 2, 3, tarik nafas. Hembuskan. Ngembang atau ngempis? Ngempis. Kalau ngempis, itu panjenengan pakai nafas dada. Dan tidak disarankan ketika marah, nafasnya pakai nafas dada. Malah makin marah nanti. Yang disarankan itu adalah nafasnya pakai nafas perut. Nafas perut gimana? Ketika panjenengan tarik nafas, perutnya ngembang. Kita coba ya, sampai perutnya ngembang. 1, 2, 3, tarik nafas. Hembuskan. Nggak usah lihat saya ya, saya kembang sama ngempis tuh nggak ada bedanya. Siap ya, tarik nafas sampai perutnya ngembang ya, waktu ditarik. 1, 2, 3, tarik nafas. Itu nafas perut. Panjenengan kalau perhatikan, suami lagi tidur, anak lagi tidur, atau bayi yang nggak, meskipun nggak lagi tidur, nafasnya kayak gitu. Dan ternyata sunatullahnya, fitrahnya, nafas manusia itu kayak gitu. Nafas perut. Nggak tahu kenapa kok kita itu sekarang lupa nafas perut, tapi lebih banyak nafas dada. Oke ya? Jadi duduk dengan kaki tergantung, lalu pakai nafas perut. Kalau sudah nafas perut, baru self-talk. Self-talknya terserah. Astagfirullahaladzim, paringi sabar Gusti Allah, mudah-mudahan jadi ladang pahala buat saya nanti di akhirat. Boleh. Atau misalnya, Astagfirullahaladzim, all is well, mantranya. Terserah ya. Pokoknya positif self-talk. Jangan sudah duduk tergantung, nafas perut, tapi masih ngedrumel. Ya Allah, nasibku koyo ngene. Kapan aku diparingi seneng mbek Gusti Allah? Nah ya jangan ya. Nanti akhirnya nggak jadi bahagia lagi. Oke ya, itu ya. Itu yang poin ke-6. Saat marah memuncak. Yang ke-7, tangannya kayak gini. Langitkan doa. Oke ya, sudah. 1 apa? Anak titipan Allah. 2, aturan memukul. 3, sinap putus. 4, awas kecanduan omelan. Yang ke-5, tangannya kayak gini, pakai tangan ya. 5, kenali sebab marah. Yang ke-6, saat emosi memuncak. Yang ke-7, langitkan doa. Insya Allah itu ya Bu. Mudah-mudahan pelan-pelan kita aplikasikan setidaknya 3 bulan. Mudah-mudahan itu jadi habit baru. Kenapa kok 3 bulan? Ada otak yang namanya otak ganglia basalis. Ada bagian otak yang namanya ganglia basalis. Pernah nggak panjenengan nyetir dari rumah ke Al Ibroh, terus kemudian ngelamun? Waktunya belok kiri, bisa belok kiri. Pernah? Kaget loh, kok wis belok kiri? Aku tadi perasaan nggak belok kiri, ya nggak? Nah, pernah kayak gitu? Ada yang tahu kenapa alasannya? Kenapa? Kebiasaan. Atau biasanya panjenengan bangun jam 3 pagi, nggak pakai alarm, nggak ada yang ngebangunin, bisa bangun jam 3 pagi. Kenapa kira-kira? Kebiasaan. Mindset.
Itu semuanya kerjaannya otak ganglia basalis. Itu kerja otak. Otak namanya ganglia basalis. Nah, otak ganglia basalis itu akan automatically selama 3 bulan berturut-turut dia dilatih tanpa henti. Jadi kalau panjenengan pengen sabarnya itu awet, latihannya harus 3 bulan. Ya, jadi nggak bisa saknyet ya, langsung bim salabim berubah. Insya Allah itu ya, nanti kita lanjutkan ke sesi diskusi, mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita explore. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti ya kita simpan ya. Mudah-mudahan nanti bisa selesai nih. Saya langsung jawab ya. Bisa jadi ini pertanyaan Bunda yang lain, tapi akan relevan sama kita di hari yang lain. Makanya saya tuh senang kalau ada yang tanya, meskipun saya datang sebagai peserta. Kenapa? Suatu hari mungkin saya akan ketemu hal yang sama. Ketemu tantangan yang serupa. Entah saya, ponakan saya gitu ya, sehingga masih akan relevan. Pertanyaan yang pertama adalah, gimana caranya mendisiplinkan anak? Ini bundanya pengen ngedisiplinin anaknya nih. Tapi ternyata ayahnya nggak sama. Justru sebaliknya. Saya tuh pernah, nyun sewu, dicurhatin sama istri guru besar. Jadi salah satu istri guru besar tuh bilang ke saya, aku tuh anak-anak itu sudah punya jadwal main Nintendo, main PlayStation di rumah. Tapi begitu papanya pulang dari Australia karena ngambil pendidikan, begitu papanya pulang semua bubar jalan. Loh, kenapa kok bubar jalan? Karena papa merasa bersalah selama ini tidak ada hadir bersama anak-anak. Bahkan anak-anak kami diajak ke mall, dibelikan kaset-kaset PlayStation yang terbaru. Bubar semua kedisiplinan yang sudah saya ajarkan. Mirip ya, Bun? Kita bisa melihat beberapa hal. Yang pertama, motif ayah melakukan itu. Kalau dari cerita yang tadi disampaikan ke saya, motif ayahnya karena ayah pengen menebus waktu yang tidak ada bersama anak-anak. Nah, apakah kita bisa jadi seperti itu? Mungkin ya, mungkin. Tapi misalnya, meskipun akhirnya ayah pengen menebus, harus ada yang namanya seragam SOP. Keseragaman SOP pengasuhan. Benar nggak? Harus ada nih seragam SOP pengasuhan. Kenapa? Nyun sewu, Bu. Lagi-lagi kita ngomongin otak ya. Anak-anak itu otaknya dahsyat. Luar biasa pintar. Panjenengan pernah mengamati nggak? Ada anak, misalnya dia dibawa ke Indomaret, terus sudah tahu batuk, nggak boleh beli es krim. Dari rumah sudah dipeseni. Sampai sana dia nangis guling-guling. Betul? Kan ada 2 tipe orang tua. Yang pertama, orang tuanya gimana kalau anaknya nangis guling-guling? Terus gak apa-apa tuh kok naik, gitu kan? Daripada rame, isin, kan gitu kan? Tapi ada orang tua yang kekeh, ya enggak? Walaupun dia dilihat dengan sorot mata orang-orang, ya Allah Bu, es krim 5.000 sampai anaknya nangis kepier kayak ngono kan itu kok no, Kak mempan, ya kan? Ada itu orang tua yang kayak gitu, ya. Nah ini harus ada SOP. SOP ini kenapa kok penting? Agar anak-anak itu nanti ketika nyun sewu, misalnya kalau dia nangis ya, nangis, nggak boleh. Nangis level sekian, orang tuanya nggak bergeming. Dinaikkan nih nangisnya. Naiknya dinangiskan levelnya, kok nggak bergeming. Begitu dinaikkan lagi, orang tuanya udah jengah. Ya wes lah, timbang rame, orang tuanya kalah. Di level yang ketiga ini, anak-anak secara otak mereka itu akan ngukur. Berikutnya, kalau aku mau minta sesuatu, aku harus nangisnya level sekian. Itu otak itu. Dia bisa menandai. Sama juga ketika ada seorang ibu sama bapak, beda pola asuh, beda SOP, anak itu otaknya menandai. Makanya ada anak yang pinter ngomong kayak gini, aku kalau mau izin pergi, izinnya ke bapak. Kenapa? Nek izin ke ibu, gak ngarah oleh. Sudah ditandai, betul nggak? Aku kalau mau minta uang, mintanya ke ibu. Kenapa? Kalau minta bapak, pasti ditanya macam-macam, ujung-ujungnya gak dikasih uang. Kenapa? Anak sudah bisa menandai. Bahkan mereka bisa mencari tahu tuh, siapa yang paling menguntungkan buat dirinya. Betul? Yang paling menguntungkan buat dirinya kira-kira bapaknya atau ibunya, maka dia akan datang ke sana. Dan ini nggak baik. Kenapa? Anak-anak akan jadi bingung value
sebenarnya keluarga kita value-nya kayak gimana sih gitu. Maka yang paling disarankan memang bapak ibunya yang harus bersepakat ngobrol, kira-kira kita mau sepakat melakukan pendekatan yang kayak gimana, ya sudah, kalau sudah disepakati itu, di belakang anak kita bisa eyel-eyelan, banting-bantingan gitu. Gak oleh Pak Nek koyo ngono iku. Gak apa-apa. Wah, gak apa-apa di dalam kamar. Tapi kalau sudah di depannya anak, udah satu kata. Ya, satu kata. Maka gimana Bun caranya biar bapaknya mau satu kata? Bapak kan berarti harus diinfiltrasi juga ya. Harus sama-sama belajar pengasuhan gitu kan. Cuman yang tahu ya, saya tuh udah keliling Indonesia, terjauh saya ke Medan sama ke Makassar buat ngisi parenting. Sebagian besar peserta yang datang ke parenting, 95% itu mesti ibu-ibu. Betul nggak? Bapak-bapaknya jarang sekali. Meskipun itu weekend, yang katanya bapak-bapak nggak kerja. Saya nanya, kemana bapak-bapaknya? Bapaknya istirahat, bapaknya jaga anak di rumah, ibunya aja yang belajar, nanti bapaknya ditransfer ilmunya. Ternyata tidak terlalu efektif ketika ibunya mentransfer. Kenapa? Pernah ada bapak-bapak yang datang ke kami itu ke saya sama suami. Terus beliau curhat, aku tuh sebenarnya seneng kalau istriku ikut parenting. Ini kalimatnya ya. Aku tuh seneng kalau istriku ikut parenting selama ini. Dia lebih sabar kalau ngopeni anak-anak. Tapi aku gak seneng nek bojoku melok parenting. Pulang-pulang mesti aku diintimidasi. Ini pengakuan bapak-bapak yang datang ke rumah kami. Gak seneng soalnya aku merasa diintimidasi. Loh Pak, katanya pembicaranya tadi tuh gak boleh ngomong kayak gini sama anak. Diintimidasi. Loh Pak, katanya pembicaranya kalau kayak gini nanti efeknya gak bagus buat putra-putri kita. Merasa diintimidasi. Jadi kalimatnya adalah, kalimat bapaknya tadi, aku seneng istriku ikut parenting, tapi aku gak seneng kalau akhirnya merasa terintimidasi. Kenapa sih Bapak merasa terintimidasi? Mungkin karena faktor penyampaiannya yang kurang pas. Saya ditanya, Bunda Eis, gimana caranya mengajak Ayah Adri dalam pengasuhan? Saya pernah masuk koran ya, ke Jawa Pos, di halaman utamanya Jawa Pos terkait masalah pengasuhan. Jadi pernah dititipi anak selama sekian jam gitu kan, waktu anak-anak masih kecil. Itu muncul ke Jawa Pos. Ditanya kan, gimana caranya melibatkan suami dalam pengasuhan? Apakah Ayah Adri sejak pertama kali menikah sama Bunda itu sudah mau ngomong anak? Saya jawab, oh tentu tidak. Iya sama kayak bapak-bapak yang lainnya, gitu ya. Alhamdulillah suami saya sih nggak ngelarang saya belajar parenting. Bahkan kadang dikasih uang kalau mau belajar parenting, nanti anak-anak yang aku jaga gitu kan. Tapi itu kan juga belum pas juga kan, gitu ya. Belum pas juga gitu. Sampai pada satu titik, saya tuh menghindari nyeramai suami. Menghindari ngajari suami. Jadi misalnya saya habis ikut pelatihan workshop yang jutaan sama Dokter Amir gitu ya. Saya nanya sama suami, ayah itu tadi ya katanya Dokter Amir itu katanya tuh kayak gini. Menurut ayah gimana ya? Nah kalimat yang saya pakai ke suami itu lebih banyak kalimat tanya. Bukan kalimat berita, bukan kalimat perintah. Bukan berita, bukan perintah. Tapi saya gunakan kalimat tanya. Akhirnya dia mikir, oh iya ya. Jadi saya sering kali, oh ya, kamu dapat apa di sana? Iya, kalau aku tadi dapat kayak gini. Menurut ayah gimana? Gitu. Padahal saya juga nggak terlalu butuh pendapatnya ya. Saya cuma ngasih kesempatan buat beliau untuk tahu, oh ada kayak gini. Sampai suatu hari suami saya ditanya, apa titik balik Pak Adri sampai akhirnya Bunda yang jaga anak, Pak Adri yang ikut seminar parenting buat belajar. Titik baliknya apa? Kata suami saya waktu itu di forum seminar besar, beliau ngomong kayak gini. Suatu hari, saya tuh manggil anak saya. Kak, tolong dong Kak, ambilkan mouse-nya ayah Kak. Anak saya lagi main puzzle dan gak ngereken, kata suami saya gitu. Kak, ambilkan mouse-nya ayah Kak. Anak saya masih gak bergeming. Begitu kemudian dipanggil sama istri saya, Kakak Sabita, iya Bunda, tolong ambilkan mouse-nya ayah. Oh oke, siap. Langsung hitungan detik. Suami saya bilang, loh kok gampang? Ternyata hanya dengan memanggil nama,
mencari perhatian, baru menyampaikan informasi, itu hasilnya luar biasa berbeda. Kok bojoku bisa, aku nggak bisa? Oh iya, bojoku sinau, aku enggak. Itu menjadi momentum akhirnya Pak Adri mau belajar parenting. Jadi kalau dulu yang belajar parenting saya, suami jaga anak-anak, sampai pada satu titik berbalik tuh. Suami saya yang belajar parenting, saya yang jaga anak. Syukur-syukur kalau bisa ikut dua-duanya. Ya, syukur-syukur bisa ikut dua-duanya. Kalau nggak bisa ikut dua-duanya, salah satu. Itulah kenapa di zaman Rasulullah dulu, yang dipanggil oleh Rasulullah untuk datang ke masjid, ketika ayat tentang keluarga itu turun, adalah para suami. Ya nggak sih? Para suami itu kan dikumpulkan di masjid. Untuk dijelaskan tentang ayat keluarga yang barusan saja turun, dijelaskan selama beberapa hari, 2 hari atau 3 hari dalam sirah seperti itu. Kalau mereka udah paham, para sahabat ini udah mereka suruh pulang untuk cerita kepada anak dan istrinya masing-masing. Sejatinya kan kayak gitu. Nah, ini yang kemudian mudah-mudahan menjadi PR kita bersama. Waktu itu, yang saya ayat pengasuhan dalam Al-Quran, di Al-Quran itu kan ada ya ayat-ayat pengasuhan, ayat-ayat parenting. Tahu Bu ada berapa? Ada 17. Jadi ada 17 ayat parenting di dalam Al-Quran. 14 ayatnya itu adalah dialog ayah dan anak. 2 ayatnya itu dialog ibu dan anak. 1 ayatnya dialog ayah, ibu, dan anak. Ini kan catowelo-welo bahwa pengasuhan itu terbesar ada di pundak para ayah. Suami saya, tanda kutip, mempertanyakan. Ada Ustadz Adriano Rusfi, konsultan kami sekolah kami di Surabaya. Waktu itu datang ke Surabaya, kami jemput ke bandara. Suami saya nanya sambil nyetir, Ustadz, jika para suami itu mencari maisha, kalimatnya bayangkan. Kalau suami itu kan sudah wajib mencari maisha, tapi kenapa Allah itu membebankan pengasuhan, itu justru pundak terbesarnya ada pada para ayah. Paham maksudnya? Suami itu kan udah wajib cari maisha. Tapi mengapa Allah memberi beban pengasuhan, itu justru beban terbesarnya ada di pundak para ayah, bukan pundak para ibu. Hikmahnya apa? Ini bertanya atau mempertanyakan? Diguyoni gitu. Beliau bilang apa? Kalimat yang tadi. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pak Adri, kalau masih bingung cari uang, kalau orientasinya hanya mencari maisha dan tidak mendidik anak-anak, sama aja. Nanti ketika anak-anak berdoa, warhamhuma kama rabbayani shaghira, yaitu robbayaninya Pak Adri, bukan robbayaninya Bu Ois. Pak Adri juga akan dapat rapot. Pak Adri rapotnya berapa nih buat ngurus anak, ngedidik anak? Oh, rapotnya Pak Adri 4. Ya udah, pas anaknya menengadahkan tangan, rahmatnya level 4. Ternyata nilainya Bunda Ais 7. Ya udah, rahmatnya Bunda Ais level 7. Beda. Apa ayah mau? Ayah cari maisha, pulang kerja dari pagi, pulang malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu ya. Tapi ternyata tidak mendapatkan doa dari anak-anak yang solih. Kan nggak mau. Saya sebagai istri juga nggak tega, nggak terima ya. Suami kita kayak gitu, makanya melibatkan mereka dalam pengasuhan. Yang kedua kata Ustadz, mencari maisha itu wajib. Sama dengan wajibnya mendidik anak. Logikanya, kalau kita di bulan Ramadan, kita tuh kan wajib puasa Ramadan, betul? Kalau udah wajib puasa Ramadan, wajib nggak sholat 5 waktu? Boleh nggak ditinggal sholat 5 waktunya? Nggak boleh kan? Jadi wajib sholat, wajib puasa Ramadan, tapi di waktu yang sama juga wajib sholat 5 waktu. Sama juga wajib mencari maisha, dan wajibnya mencari maisha tidak menggugurkan wajibnya mendidik anak. Maka yuk kita ajak pasangan kita untuk sama-sama terlibat dalam pengasuhan. Biar apa? Biar mereka, laki-laki yang kita cintai ini, juga mendapatkan doa dari anak-anaknya yang soleh. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan ya. Kalau nggak bisa gimana? Banyak-banyak aja berdoa ya. Suatu hari nanti pasti Allah akan bukakan hati dan jalannya. Insya Allah itu. Jadi memang harus sama SOP-nya. Kalau bapak ibunya udah sama SOP-nya, hati-hati yang tinggal satu atap sama eyang dan kakungnya. Ya, eyang putri sama eyang kakung. Kadang-kadang bapak ibunya udah sama tuh, nggak boleh makan es krim masih batok ya.
Tiba-tiba anaknya ada es krim lewat, telolet, telolet, telolalalat. Wah, Bunda es krim nggak boleh, masih batuk. Bunda es krim nggak boleh, masih batuk. Bunda es krim nggak boleh, masih batuk. Wah, nangis. Yang ngimet tuh, dadang, kan? Ada apa? Es krim yang lo kamu nggak dibelikan sama mamamu? Enggak yang astagfirullah kamu itu ya kalau nggak kerja buat anak buat siapa gitu kan? Sudah sini yang dibelikan butuh berapa? 1 truk, 2 truk, 3 truk, ayo tak belikan. Wah gitu. Nah, ini SOP ya. Makanya kalau yang tinggal sama orang tuanya juga mulai harus dipikirkan untuk menyeragamkan SOP. Bisa. Saya pernah melakukan itu ke mama saya. Tapi meskipun saya sering ngisi narasumber gini, saya nggak pernah tuh ngajari mama saya. Pak Mali kan, makanya saya ikutkan mama saya seminar-seminar parenting. Kayak gitu. Oke ya, itu yang pertanyaan pertama. Mudah-mudahan terbahas. Pertanyaan yang kedua, gimana nih kalau anaknya tadi kena LGBT gitu kan, udah kena pergaulan bebas, waktunya masih, sekarang udah SMA. Beda perlakuan anak perjenjang usia. Kata Imam Ali radhiyallahu an, anak usia 0 sampai 7 perlakukan mereka seperti raja, dilem, diingoni, disayang, jangan dimarah-marah. Kenapa? Amigdalanya luar biasa tuh. 0 sampai 7. 7 sampai 14 perlakukan anakmu seperti tawanan. Tawanan itu apa? Dia harus tahu hak kewajibannya apa. Dia sudah harus mulai belajar tentang syariat, tentang konsekuensi, kalau enggak melakukan konsekuensinya apa, itu maknanya tawanan. 14 sampai 21, kata Imam Ali, perlakukan anakku seperti sahabat. Kasus yang Bunda tanyakan tadi, anak SMA. Kalau anak SMA diperlakukan seperti raja, ya enggak mempan. Malah, apa istilahnya? Dadi. Ya kan? Ya mah belikan sepeda motor sekarang gitu. Saya pernah loh dihubungi sama seorang ibu, anaknya itu nyon sewu pas SMA, dia nggak mau kuliah, nggak mau sekolah. Kenapa? Soalnya dia nggak dibelikan laptop baru. Waktu dia kuliah, dia mau kok kuliah, di foto ini sudah mau dibeleh, ya apa? Disayat tangannya. Kenapa? Nggak dibelikan motor baru. Ini efek pola asuh. Ya, karena terlalu banyak dijadikan tipe raja. Jadi nggak sesuai. Kalau anaknya usia 14 sampai 21 dijadikan tawanan, itu tadi, masuk pondok kabur. Dibawa ke psikiater marah. Emang aku orang gila? Betul nggak dia ngomong kayak gitu? Iya kan? Saya banyak case-case kayak gitu. Nggak bisa memang. Apa yang bisa kita lakukan? Ya kita perlakukan mereka seperti apa? Seperti sahabat. Gimana sih sahabat itu? Ya sahabat itu ada nggak ada kamu nggak ngomong, aku nyaman sama kamu duduk di sebelahmu. Makanya hati-hati. Kalau sudah anak-anak usianya udah puber, usia 14 atau jelang 14, anak-anak SMP, itu hati-hati. Kenapa? Jangan sampai ini tadi ya, dia ngeblok orang tuanya. Saya pernah sama suami didatangi oleh orang tua, mereka itu diblok sama anaknya. Facebooknya diblok, Instagramnya diblok, terus kemudian WA-nya diblok, gak pulang 3 hari. Jadi nggak tahu. Akhirnya ibunya, coba sih ibu pakai nama yang lain, Jessica Chanderina. Wah, di-invite, diterima sama anaknya. Akhirnya ketahuan aktivitasnya anaknya apa. Tapi kalau ibunya yang nge-add, nggak diterima. Nah, ini nggak bisa nih, perlakukan seperti apa? Perlakukan seperti sahabat. Sahabat itu gimana? Coba cek, dia kesenangannya apa? Dia kesukaannya apa? Berangkat dari sana. Kalau ada anak sekarang Yon Sewu ya, ada anak misalnya suka K-pop ya, itu kan kita kadang-kadang meradang ya, kalau anak-anak suka K-pop ya. Bawaannya pengen apa? Astagfirullahaladzim, auratnya terbuka semua. Itu nanti kalau kamu lihat kayak gitu nanti hafalanmu bisa hilang, dosamu bisa bertambah. Betul kayak gitu? Hati-hati loh. Kalau sekali kita kayak gitu, buru-buru menjustifikasi, anak-anak itu jadi nggak pengen berdekatan sama kita. Kenapa? Emaknya suka menghakimi di fase-fase ini. Hati-hati.
Makanya tanya aja, K-pop ini siapa sih namanya? Oh ini yang namanya Opa. Ya Allah, iya ganteng nggak sih dia? Iya ganteng. Dia emang suka apa? Itu diajak ngobrol tuh tentang itu. Baru kemudian nanti diajak diskusi pelan. Bukan menghakimi. Saya pernah punya ponakan saya tuh usianya waktu itu SMP. Dia berteman sama saya di Facebook dan dia di-tag sama temennya. Dia rangkulan sama teman-temannya gitu ya, diposting. Tahu nggak captionnya? Fotonya biasa, captionnya luar biasa. Kita menjadi sahabat karena orang tua kita tidak layak menjadi sahabat. Rasanya saya baca. Kenapa? Itu tadi orang tuanya suka menghakimi, suka menjustifikasi, gitu kan? Alih-alih bertanya, yang ada malah mempertanyakan. Nah ini mungkin terkait sama LGBT itu menular. Maka ya berarti harus dicarikan lingkungan baru, gitu. Dicarikan lingkungan baru, dicarikan aktivitas baru. Kurang lebih kayak gitu ya posisinya. Yang ketiga, pertanyaan berikutnya, apakah bisa kita mengembalikan sinap yang putus? Jawabannya nggak bisa. Wassalam. Kecuali misalnya kejadiannya baru beberapa menit yang lalu, ibu marah-marah, terus ibu nggak sengaja khilaf mukul dia, sinapnya bisa putus tuh. Terus ibu segera sadar, lalu ibu minta maaf. Maaf ya kak ya, ibu tadi nggak sengaja mukul kamu, ibu tadi kebawa emosi. Maaf ya, kamu mau ya maafin ibu, minta maaf tuh. Mungkin dia bisa kembali tuh sinapnya. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau udah lama, ya udah nggak bisa bu. Misalnya kalau sekarang masih bisa, terus besok minggu depan marahin lagi, khilaf lagi, mukul lagi, minta maaf lagi. Minggu depan marah lagi, mukul lagi, minta maaf lagi, nggak ngefek juga. Seperti itu pola kerjanya otak. Terus gimana bun? Kalau kita udah terlanjur kayak gitu, satu banyak-banyak istighfar bu. Bener nggak? Kadangkala ya dengan niat baik, tapi cara kita kan belum tentu baik. Itu yang kadangkala kita sering lupa. Banyak-banyak istighfar. Karena mau nggak mau, siap nggak siap, suatu hari kita akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Satu, minta maaf sama Allah. Istighfar. Yang kedua, minta maaf sama anaknya. Minta maafnya, masa iya bu saya bilang minta maaf kalau mama kemarin pukul kamu? Jaim dong bu. Ada yang ngerasa kayak gitu? Jangan pernah ngerasa jaim. Jangan pernah merasa malu untuk meminta maaf. Justru akan berbahaya kalau kita salah terus kita nggak minta maaf secara eksplisit ke anak-anak. Bahayanya di mana? Ibu tahu inner child? Inner child tahu? Apa inner child? Inner, dalam. Child, anak. Ada anak di dalam. Anak siapa? Inner child. Inner child itu kayak gini. Ibu pegang, coba tangannya kayak gini. Pura-pura pegang pensil ya. Pura-pura pegang pensil. Dalam hitungan ketiga, nanti saya akan menghitung 5 mundur ya. Hitung 5 mundur, nanti ibu silakan menggambar. Jadi saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah 5, gambarnya harus sudah selesai. Siap ya? Yuk, tangannya ke sini. Kita pura-pura menggambar. Hitungan kelima, silakan menggambar pemandangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, siapa yang gambar gunung? Kenapa Anda menggambar gunung, Ibu? Ayo. Padahal di depan Anda ini juga pemandangan yang indah, kan? Kenapa gambar gunung? Hah? Iya, karena persepsi kita pemandangan itu kan identik sama gunung, kan? Mindsetnya kan gitu. Itu kan dalam kondisi under pressure, di bawah tekanan, waktunya terbatas, udah, apa sih pemandangan tuh gunung? Ya, itu inner child. Yang tersimpan di memori bawah sadar kita. Ada yang tersimpan di memori bawah sadar kita saat kita masih kecil dulu. Bisa positif, bisa negatif. Bu Eli Risman itu pernah cerita. Saya punya inner child positif itu adalah ketika bapak saya dulu mau beli mobil Kijang. Ditanya sama bapak saya, besok kita mau beli mobil Kijang, kalian mau request warna apa? Anak nomor 1 bilang, aku mau request warna abu-abu metalik, aku mau request warna putih, aku request warna hitam. Ternyata bapaknya beli warna merah, warna pilihannya sendiri. Tapi buat Bu Eli itu udah makna demokrasi. Akhirnya ketika beliau jadi seorang ibu, dia menjadikan demokrasi itu ada dalam keluarganya. Ketika anaknya jadi ibu, demokrasi itu dibawa ke anaknya. Saya marahnya bisa terkendali
karena saya nyontoh almarhum ayah saya. Mama saya kalau marah khasnya emak-emak. Gimana? Gitu, mama saya. Tapi ayah saya kalau marah kayak gini. Diam, ngeliatin saya. Tapi nggak melotot kayak gini. Cuman ngeliatin, marah nggak? Melotot nggak? Nggak. Gini. Kalau saya udah diliatin mama ayah saya kayak gini, saya tuh udah kikuk. Udah langsung duduk. Iya ya, aku ada salah apa? Sumpah demi Allah, saya kayak gini. Begitu nanti ayah saya saya duduk di depan ayah saya, nanti ayah saya nanya, kamu tahu salahmu apa? Enggak. Kamu tahu bla 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 bla. Oke. Nah kayak gitu. Oh iya, iya aku minta maaf. Jadi waktu itu saya berprinsip gini, aku nanti kalau udah jadi ibu-ibu, aku pengen marahnya elegan kayak ayahku. Itu jadi azam ketika saya masih SMA, ketika saya masih kuliah. Itu saya udah berazam, aku kalau mau jadi ibu-ibu, aku kalau marah harus elegan kayak ayahku. Jadi saya kalau marah ke anak-anak, udah gini, anaknya udah kikuk semua ya. Kemarin saya ngisi di Banjarnegara, saya tuh kalau ngisi kadang-kadang anak saya tuh duduk di depan gini loh. Itu kan nggak bisa bohong kan kita kan? Kenapa? Oh anaknya ada di situ gitu kan. Kadang kalau saya ngomong gitu kan, terus sebelah kemarin tuh ada yang nanya, iya tah, mamamu kalau marah kayak gitu? Iya om, mamaku kalau marah kayak gitu. Gitu. Gimana? Gini aja. Nah itu udah bingung dia. Ya, nah itu makanya hati-hati sampai kecanduan omelan karena kita kelepasan. Jadi kayak gitu ya Bun, nggak bisa diulangi. Ada satu kejadian, ini sebagai penutup ya, mudah-mudahan menjadi hikmah bersama buat kita. Di salah satu kota di Jawa Timur, ada seorang ibu dengan 3 anak. Ibu ini sangat pandai, lulusan cum laude dari sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia, cum laude. Beliau juga seorang yang solihah, pakaiannya tertutup rapat sempurna. Suatu hari ketika suaminya kerja, ibu ini 3 anak di rumah dengan 3 anaknya, pas siang anaknya dimandikan, dikasih makan siang, dikasih baju bagus, dibersihin mukanya, disisir, dipakein bedak, ditidurkan ke 3 anaknya. Begitu 3 anaknya sudah tidur lelap, dia datang ke anak nomor 1, lihat udah tidur lelap, dia ambil bantal. Anaknya nomor 1 dibekep sampai meninggal. Begitu anak nomor 1 udah meninggal, dia geser ke anak nomor 2, ngambil bantal, dibekep sampai nggak bisa nafas dan meninggal. Begitu anak nomor 2 meninggal, dia datang ke anak yang ragil, yang bungsu, ambil bantal, dibekep sampai meninggal dan nggak bisa nafas sampai meninggal. Ketahuan polisi ya, diambil itu di pengadilan penjara. Yang cerita ini psikolog yang nangani. Nah, psikolognya ini konsultan sekolah kami. Jadi saya terima ceritanya dari sanad nomor 1. Beliau cerita, saya penasaran, kata beliau, kata psikolognya. Kata Ustadz Taat, saya penasaran, saya tanya sama si ibu. Ibu, apa yang ada dalam pikiran ibu sampai tega menghabisi 3 nyawa anak ibu yang gak berdosa? Tahu nggak jawaban ibunya apa? Beliau bilang kayak gini, saya itu sering ikut parenting. Saya tuh sering ikut seminar-seminar pengasuhan. Saya udah ngerti kalau marah-marah itu nggak boleh, pukul-pukul itu nggak boleh, bentak-bentak itu bisa ngerusak otak. Saya tuh paham, saya ngerti. Tapi entah kenapa, kalau sudah waktunya ketemu sama anak-anak, terus anak-anak menguji kesabaran saya, semua teori parenting itu kayak lenyap, kayak menguap. Yang ada adalah memori-memori ketika saya dibesarkan sama orang tua saya dulu. Saya dulu ketika dibesarkan sama orang tua, sering dimarahin, sering dicubit, dan itu yang terulang ke anak-anak saya. Ketika mereka menguji kesabaran, akhirnya saya cetol. Ketika mereka menguji kesabaran, saya ceples, saya jewer. Dan ketika udah selesai kayak gitu, akhirnya saya nangis, nyesel. Ya Allah, segitunya anakku tadi aku pukul, padahal cuma salah gitu doang, kayak gitu. Dan itu berlanjut terus, sampai akhirnya beliau punya pikiran kayak gini. Ini aku tuh bakal bisa jadi dosa jariah. Tahu dosa jariah? Yang dilakukan sama ibuku, kulakukan sekarang. Dan tidak menutup kemungkinan ini akan dilakukan oleh anak-anak pada cucuku nanti. Dan aku akan kecipratan dosa jariahnya. Daripada aku dapat dosa jariahnya, mending aku bunuh saja anakku biar tidak diteruskan kebiasaan buruk ini.
Ini kalimatnya langsung nih dari ibu ini. Ceritanya ke psikolognya. Psikolog dia cerita ke saya. Ya. Dan setelah diteliti, setelah digali, oh ini efek dari inner child. Jadi sebegitu dahsyatnya ibu-ibu, bahayanya inner child. Jadi kalau ada yang ngerasa masih pengen ada dorongan mukul, masih ada pengen dorongan menyakiti anak gitu ya, dicek, siapa tahu ada sisa-sisa inner child yang memang harus di healing, memang harus dibersihkan, memang harus disembuhkan. Cara menyembuhkannya gimana? Nanti buka aja di YouTube saya ya. Saya ada 2 video di YouTube-nya Bunda Elis Kurniawati, itu ada 2 video menyembuhkan inner child, satu dengan cara psikologis, sama yang kedua dengan cara syariat. Itu saya kupas semuanya di sana. Nanti baca aja, dengerin aja, silakan dipraktekkan. Ya, jadi kayak gitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya sharing kita di siang hari ini. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saling mendoakan, mudah-mudahan Allah beri kekuatan, kesabaran, kelapangan dalam menemani tumbuh kembang anak-anak kita. Ini adalah sebuah kalimat dari saya, kalimat reminder buat saya. Kita seringkali terpaku pada teori-teori parenting. Benar nggak? Parenting A, parenting B, parenting C. Hingga seringkali kita justru lupa melangitkan doa kepada pemilik dan penguasa hati anak-anak kita. Ayah, bunda, bermunajatlah. Ya, minta backup, bahkan kalau perlu iringi dengan sholat hajat agar Allah mudahkan kita untuk mengemban amanah yang nggak remeh, yang nggak ringan dan nggak receh ini. Mudah-mudahan kita bisa mengantar anak-anak kita jadi anak-anak solih-solihah dan kelak menjadi pembuka pintu surga untuk kita orang tuanya. Insya Allah itu ya, mudah-mudahan bisa bertemu lagi di kesempatan lainnya. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan pantun, karena tadi saya buka dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun ya. Pantunnya lumayan susah loh Bu, cari inspirasinya. 7 hari 7 malam mandi kembang 7 rupa. Ya, ini pantun penutup dari saya ya. Buah duku, buah kedondong, buah jambu, buah rambutan. Itu semua nama buah-buahan. Alhamdulillah, fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.